Perangkat ini penting bagi perusahaan kita. Pada rapat perusahaan hari ini, peserta magang itu menggunakan informasi yang dia temukan di Searchit untuk secara terbuka menuduh saya menerima suap tentang harga. Baiklah, semuanya, peralatan inti yang diproses oleh Chloe di sini dihargai sebesar $760.000. Tapi saya mencarinya, model yang sama, spesifikasi yang sama, harga rata-rata pasar hanya $440.000. Chloe, selisih $320.000 ini, apakah ini salah hitung, atau Anda punya rencana lain? Chloe, pengadaan peralatan ini adalah proyek Anda. Selisih $320.000. Itu bukan jumlah yang kecil. Boleh saya lihat informasi yang Anda temukan? Tentu. Ini memang model yang sama, spesifikasi yang sama. Tapi ini hanya lembar parameter, bukan harga kontrak. Bapak Peterson, saya tidak menarget Chloe secara pribadi. Saya hanya berpikir uang perusahaan, itu tetap uang, setiap sen harus dibelanjakan dengan bijak. Dan yang saya pelajari di kuliah adalah manajemen rantai pasokan. Jika peralatan ini diserahkan kepada saya yakin saya bisa menjaga biaya di bawah $440.000. $440.000. $760.000 saya membeli peralatan. Dan $440.000-nya dia hanya mendapat mesin kosong, tidak termasuk apapun. Pada dasarnya besi tua. Bapak Peterson, harga yang disebutkan Mia. Bagus bahwa anak muda punya ide. Karena Anda sangat yakin, maka pengadaan peralatan ini akan menjadi tanggung jawab Anda. Chloe, serahkan dokumen kepada Mia. Sekian, rapat selesai. Maaf, Chloe. Bapak Peterson sangat menghargai saya. Bapak Harrison, saya perlu memberitahu Anda sesuatu. Proyek pengadaan peralatan perusahaan telah dialihkan. Besok, orang lain akan menghubungi Anda. Apakah perusahaan Anda gila? Ganti orang sekarang. Peralatan ini adalah milik perusahaan Anda, peralatan inti. Saya tahu. Peralatan ini adalah peralatan inti perusahaan. Tapi Bapak Peterson memberikannya kepada lulusan baru, seorang peserta magang. Sekitar 2 minggu lalu, Bapak Peterson memanggil saya ke kantornya. Chloe. Peralatan. Di CNC presisi tinggi kita pusat permesinan. Sudah sangat tua, sudah tidak bisa diandalkan lagi. Indah Didel, kamu harus tahu betapa pentingnya bagi perusahaan. Saya tahu, mesin-mesin ini adalah peralatan inti untuk industri manufaktur presisi kita. Mereka juga mempengaruhi tingkat hasil dari 2 jalur produksi baru tahun depan dan kapasitas produksi. Bagus, kamu mengerti. Jika kita tidak bisa menangani pesanan tahun depan, kerugiannya tidak hanya beberapa juta dolar. Kita berbicara tentang jutaan dolar pangsa pasar. Chloe, jika kamu punya waktu... Bapak Peterson, jangan khawatir. Saya akan pastikan untuk mendapatkan satu set peralatan baru secepat mungkin. Bagus, bagus. Saya percaya kamu dengan ini. Mengadakan peralatan ini bukan hanya membeli mesin. Itu termasuk instalasi dan debug, pelatihan personel, pemeliharaan 3 tahun, dan yang paling penting, antarmuka perangkat lunak yang disesuaikan. Penawaran yang Mia temukan sebesar $440.000 adalah untuk mesin kosong. Beli mesinnya, dan tidak ada yang bisa menggunakannya. Antarmukanya tidak akan cocok. Jika ada yang salah, pabrikan akan bilang itu tidak ditanggung. Saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Mia, saya tidak sabar untuk melihat saat kamu tahu yang sebenarnya. Chloe. Apa yang terjadi hari ini tidak adil bagimu. Saya sudah di pengadaan selama lebih dari 20 tahun. Apa saja trik yang belum saya lihat? $440.000 itu, entah Mia salah harga, atau peralatannya sama sekali tidak bisa digunakan? Tidak apa-apa, Arthur. Chloe, apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia mengambil alih setelah kontrak ditandatangani dan uang dibayarkan? Jika peralatannya datang dan tidak bisa digunakan, bukankah perusahaan yang akan rugi? Bapak Peterson sendiri yang mengaturnya. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, itu datang dari Bapak Peterson sendiri. Bahkan jika saya angkat bicara, tidak akan berguna. Di matanya, rencana saya lebih mahal. Mengeluarkan lebih banyak uang itu salah. Yah,
Itu memang begitulah cara kerja di tempat kerja. Saya sudah bicara dengan CNC Timur. Penawaran mereka adalah $436.000. Mesin Apex memberikan penawaran $420.000. Itu $20.000 lebih rendah dari perkiraan. Sepertinya pemasok yang dulu dipakai Chloe benar-benar menetapkan harga terlalu tinggi. Mari saya infokan ke semuanya. Saat ini, penawaran terbaik adalah $410.000. Dibandingkan rencana Chloe, itu lebih murah $350.000. Hampir setengah harga. Chloe. Aku yang salah. Terima kasih. Chloe. Saya membandingkan penawaran hari ini dari beberapa pemasok, dan saya menemukan bahwa presisi Cortec yang Anda pilih pasti terlalu mahal. Untuk pusat permesinan yang sama, mesin Apex memberi penawaran $410.000. Tapi presisi Cortec memberi penawaran $760.000. Itu selisih $350.000. Chloe. Anda dan presisi Cortec. Kalian cukup akrab ya? Apa Anda menyiratkan? Saya menerima suap? Bukan itu maksud saya. Hanya penasaran, apakah selisih $350.000 itu benar-benar hanya karena penawaran mereka mahal? Atau Presisi Cortec mencakup garansi penuh 5 tahun. Mereka satu-satunya di negara ini yang menawarkan itu. Harga mesin Apex untuk mesin kosong. Jika ditambah paket lengkap, jumlahnya menjadi $840.000. Itu sebenarnya $80.000 lebih mahal. Mia, apakah kamu pikir kamu adalah pahlawan yang benar? Kamu pikir kamu menemukan keburukan dan membongkar skandal besar? aku sedang memikirkan apa yang terbaik untuk perusahaan. Tentu saja. Bagus. Tentu. Jika menurutmu pemasok yang kutemukan bermasalah, silakan lakukan apa yang kamu anggap benar. Karena Bapak Peterson sudah menyerahkan proyek ini kepadamu, berapapun harga yang kamu ajukan, pemasok manapun yang kamu pilih, itu bukan urusanku. Namun, ada satu hal yang perlu aku perjelas dari awal. Apa itu? Peralatan batch ini memengaruhi kapasitas 2 jalur produksi baru tahun depan. Sebelum kamu menandatangani kontrak, bacalah setiap klausul dengan sangat hati-hati. Terima kasih atas peringatannya, Chloe. Jangan khawatir, kontrak apapun yang kutandatangani, aku akan bertanggung jawab penuh. Chloe, kami sudah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peralatan Cortec dan Apex Machinery. Peralatan Apex Machinery bahkan tidak memenuhi persyaratan presisi. Jadi kamu tidak akan mengatakan apapun? Apakah akan berpengaruh? Ceritakan saja. Ku dengar Mia adalah lulusan luar negeri terbaik yang pulang dengan gelar cemerlang. Bapak Peterson menaruh harapan besar padanya. Lulusan luar negeri terbaik, ya? Entah seberapa berharganya itu. Baiklah, berhenti bergosip. Kembali bekerja. Chloe, cepat. Lihat grup obrolan perusahaan. Kabar baik. Rencana akhir sudah dikonfirmasi dengan Apex Machinery. Harga peralatan pas $400.000. Dibandingkan rencana awal, kami menghemat $360.000. Penghematan biaya akan dialokasikan untuk bonus kinerja paruh kedua departemen. Kerja bagus, semuanya. Hebat, Mia. Pantas saja kamu mahasiswa luar negeri. Generasi baru menggantikan yang lama. Dan tentu saja, terima kasih khusus kepada Chloe yang telah meletakkan dasar. Itu memberiku ruang untuk mengoptimalkan. Chloe, Mia ini, pada dasarnya dia bilang kamu tidak cukup baik, dan dialah yang baik, dia meremehkanmu. Chloe, berapa lama kamu akan bertahan? Jangan terburu-buru. Tunggu. Tunggu apa? Tunggu sampai peralatannya tiba. Beberapa hal, tidak ada yang percaya kalau aku yang mengatakannya. Kita harus biarkan fakta berbicara sendiri. Bapak Peterson, Anda ingin bertemu saya? Chloe. Duduk. Mia menyerahkan proposal akhir kepada saya pagi ini. Harga mesin Apex adalah $400.000. Itu $360.000. Lebih rendah dari proposal Anda. Dia memberi saya peringatan. Tentu saja. Menghemat uang pada pengadaan peralatan adalah hal yang baik,
Tapi untuk selisih harga 360.000 dolar itu, saya harap Anda memberi saya satu alasan yang baik. 6 tahun saya berikan pada pria itu. Ketika dia memulai divisi presisi dari awal, saya pergi dari satu pemasok ke pemasok lain, dan membangun seluruh sistem rantai pasokan dari nol. Tahun lalu, ketika kita mengalami kegagalan jalur produksi, saya tinggal bersama para teknisi di bengkel selama 2 hari 2 malam, dan tidak pulang sampai masalahnya teratasi. Dan sekarang, dia ingin saya menjelaskan diri saya. Bapak Peterson, penawaran presisi Cortec adalah 760.000 dolar. Tapi itu termasuk banyak biaya tersembunyi. Kustomisasi sistem perangkat lunak, pelatihan di tempat oleh teknisi, rencana pemeliharaan penuh 5 tahun, dan adaptasi dan modifikasi untuk 3 jalur produksi baru. Nilai pasar dari semua tambahan ini melebihi 240.000 dolar. Dan penawaran mesin Apex sebesar 400.000 dolar hanya untuk mesin kosong. Itu tidak termasuk. Apakah Anda mengonfirmasi itu? Tentu saja saya mengonfirmasi. Pagi ini, orang yang bertanggung jawab atas wilayah pusat mesin Apex menelepon saya kembali. Jika kita memilih paket lengkap, harga pasar sudah 840.000 dolar. Apa? Mustahil. Mia bilang kontrak yang dia tanda tangani mencakup semua layanan pendukung, 400.000 dolar, termasuk semua. Dia belajar di luar negeri, dan dia mengambil jurusan rantai pasokan, klausa dasar. Seperti itu, tidak mungkin dia salah. Tapi, Baiklah, kita hentikan di sini. Pengadaan peralatan sudah diserahkan ke Mia. Jika kamu terus campur tangan, itu tidak pantas. Fokus pada pekerjaanmu sendiri. Chloe, beberapa hal sudah berlalu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Dan aku harap kamu juga tidak terus memikirkannya. tidak menyalahkanku. Maksudnya, dia sudah memutuskan aku yang salah, tapi dia bermurah hati dan membiarkannya berlalu. Aku mengerti. Chloe, kebetulan sekali. Oh, ngomong-ngomong, aku baru saja menandatangani kontrak. Mesin Apex bilang mereka bisa mengirim dalam 3 bulan. Dan Bapak Peterson bilang dia memindahkanku ke tim pengadaan strategis untuk bertanggung jawab atas optimalisasi pengadaan peralatan utama perusahaan. Jika ada yang tidak aku tahu, aku akan tetap minta saran padamu, Chloe. Lagi pula, kamulah yang memiliki semua pengalaman di bidang ini. Selamat, tapi saat peralatannya tiba, masih perlu diperiksa. Jangan hanya fokus pada penandatanganan kontrak. Jangan khawatir. Aku memeriksa kontrak kata per kata. Ini hitam di atas putih. Setiap klausa tercakup. Bagus. Bapak Peterson. Bapak Harrison, apakah kamu senggang akhir pekan ini? Aku ingin mengajakmu makan. Tentu, aku senggang. Tapi biar ku katakan, nona muda dari perusahaanmu ini, dengan nama belakang Su, meneleponku, dan bilang dia ingin 400.000 dolar, termasuk semua. Ku katakan padanya dia bermimpi. Lalu dia bilang, penawaran mesin Apex persis 400.000. 400.000, termasuk semua. Bagaimana mungkin? Di kontraknya dengan mesin Apex itu, untuk 400.000 dolar, menurutmu apa isinya? 3 bulan dari sekarang, saat peralatannya tiba, kamu akan lihat. Selama 3 bulan ke depan, saya fokuskan seluruh energi saya pada ekspansi bisnis di wilayah selatan, sumber daya pemasok, hubungan pelanggan, kebijakan regional, pergudangan dan logistik. Saya melewati setiap langkah dan menata ulang semuanya dari awal. Saya mengejar semua pekerjaan rumah yang saya tunda. Chloe, kamu lembur setiap hari. Apa kamu mempertimbangkan pindah kerja? Tidak. Lalu kamu sedang apa? Aku hanya membuat jalanku sendiri. Setelah jalannya siap, entah aku tetap atau pergi, pilihannya ada padaku. Chloe, Mia, kamu sangat muda dan berbakat. Bapak Peterson memujimu beberapa kali dalam rapat semua staf. Iya, kan? Bapak Peterson bilang Mia ambisius dan bersemangat. Jauh lebih baik daripada rubah tua yang murung. Dia adalah tulang punggung pertumbuhan masa depan perusahaan kita. Chloe, mereka benar-benar menyindirmu. Bukan mereka yang menyindirku. Mereka hanya mengulangi apa yang dikatakan Bapak Peterson. Itu saja yang mereka lakukan. Peralatan baru tiba Rabu ini. Para insinyur dari mesin Apex akan datang bersama pengiriman.
Untuk instalasi dan debug, kita seharusnya sudah beroperasi pada hari Jumat. Mia, kamu hebat. Keren, Mia. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Hei, Arthur. Chloe, Peralatan akan tiba Rabu ini. Bisakah kamu mengatur pemeriksaan? Chloe, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Jumat lalu, Mia datang padaku dengan kontrak dan memintaku untuk mencapnya. Dia bilang mesin Apex perlu menandatangani perjanjian tambahan. Aku lihat, dan syarat pembayaran di dalamnya telah diubah dari pembayaran penuh setelah penerimaan menjadi 3 hari setelah pengiriman untuk pembayaran 95%. Aku bilang tanpa pemeriksaan, kita tidak bisa melakukan pembayaran penuh. Tapi dia bilang mesin Apex memaksakannya. Dia juga bilang penawaran awal terlalu rendah dan mereka terlalu tertekan secara finansial. Mereka harus mendapatkan pembayaran penuh sebelum mereka bisa mengirim insinyur untuk debugging. Lalu, Lalu dia meminta aku langsung ke Bapak Peterson, dan Bapak Peterson menandatanganinya. Nona-nona muda zaman sekarang, mereka akan melakukan apa saja. Dan Bapak Peterson, sejujurnya, kenapa dia menyetujui itu? kenapa tidak? Bapak Peterson sendiri yang bilang. Mia adalah lulusan luar negeri terbaik. Dia ambisius, bersemangat. Tidak seperti kita para rubah tua, terjebak dalam kebiasaan kita. Dia masa depan tulang punggung perusahaan. Benar. Baiklah, tunggu saja sampai Rabu, saat peralatannya tiba. Bapak Peterson, 6 unit utama, alat potong yang dikonfigurasi, dan sistem bongkar muat semuanya sudah tiba. Kedua orang ini adalah insinyur dari mesin Apex. Mereka bisa mulai debugging peralatan sekarang. Bagus, bagus, Mia. Efisien seperti biasa. Itulah Mia kita. Efisiensi luar biasa. Tepat, kita semua harus belajar darinya. Kedua insinyur ini sama sekali tidak terlihat profesional. Penampilannya baik. Plat namanya cocok. Modelnya, parameternya sesuai kontrak. Tapi kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Chloe, para insinyur sedang debugging peralatan. Tolong jangan ikut campur. Ya, Chloe, Mia melakukan pekerjaan yang baik dalam hal ini. Jangan khawatir. Peralatan sudah dinyalakan, debugging dimulai sekarang. Otorisasi sistem kedaluarsa. Silakan hubungi pemasok untuk perpanjangan. Silakan hubungi pemasok untuk perpanjangan. Ada apa, Mia? Bapak Peterson. Ya, Santai. Santai saja, ya. Kevin. Bukan masalah besar. Lihat, uang yang kamu hutang, kan, belum dibayar, jadi kamu harus perpanjang dengan pemasok. Jangan khawatir, jangan khawatir. Hal-hal ini, hanya masalah kecil, tidak akan mempengaruhi peluncuran Anda sama sekali. Betul. Lihat, 3 hari ini, kami akan menyetel peralatan dengan benar. Lalu dalam 3 hari, setelah mesin siap, 95% uang juga akan dibayar. Maka semuanya akan baik. Oh, jadi begitu. betul, Bapak Peterson. Jadi tidak heran mesin Apex, mereka ingin kita menandatangani perjanjian tambahan itu. Itu hanya untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Selama kita membayar mereka, kita akan baik-baik saja. Baik, kalau begitu, biarkan aku ke bagian keuangan untuk membayar sekarang. Aku ikut denganmu. Hei, tuan-tuan, tolong tangani penyetelan dengan baik selama beberapa hari ke depan. Tentu. Kami dukung Anda. Hei, kami benar-benar profesional. Chloe, semua ini jauh lebih rumit. Ya, aku juga merasa begitu. Lihat di sana. Kamu juga melihatnya, ya? Nomor model pada plat nama, dibandingkan dengan yang di situs mesin Apex, memiliki huruf K tambahan di dalamnya. Chloe, haruskah kita melaporkan ini kepada Bapak Peterson? Jangan buru-buru. Bagaimana bisa kamu setenang itu? Bagaimana jika terjadi masalah? Ini bukan bagaimana jika. Ini sudah pasti. Apa katamu? Para insinyur dari Presisi Cortec, kamu dan aku sama-sama melihat mereka. Saat mereka datang untuk memasang peralatan, mereka membawa seperangkat alat profesional. Jangan bicarakan kalibrator laser, kunci torsi, atau barang seperti level. Hanya untuk debugging, mereka akan membawa satu kotak alat lengkap. Tapi dua insinyur ini, yang seharusnya ada di sini memasang peralatan, tidak punya bahkan sebuah kotak alat kecil.
Apakah mereka berencana mengencangkan baut dengan tangan? Maka kita harus memberitahu Bapak Peterson. Jika mereka memasangnya hari ini dan memperbaikinya selama 3 hari lagi sesuai dengan perjanjian tambahan, kita harus membayar mereka. Arthur, kamu terlalu naif. Maksudmu? Mereka bilang kita di sini untuk memeriksa peralatan. Dan mereka pergi. Apakah ada yang bertanya pada salah satu dari kita apakah peralatan dipasang tanpa masalah hari ini, atau hal seperti itu? Nah, mereka. Bapak Peterson dan Mia hanya peduli menghemat uang saat ini. Mereka hanya tenggelam dalam fantasi indah mereka. Tanda bahaya yang begitu jelas dari para insinyur, namun mereka memilih untuk mengabaikannya. Mereka tidak akan percaya bahwa ada yang salah dengan peralatan. Dan mereka juga tidak ingin percaya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu. Tunggu saja. Sampai 3 hari dari sekarang, saat fantasi mereka hancur. Chloe, pagi ini $380.000 pergi ke mesin Apex. Bagaimana dengan peralatannya? Bagaimana statusnya? Masih versi tahun lalu. Kamu yakin? Aku ambil foto. Nomor versi di antarmuka perangkat lunak adalah dari tahun lalu. Tidak ada antarmuka yang disesuaikan. Sistem MES kita bahkan tidak bisa terhubung dengannya. Hai, Arthur. Tentang hal ini, apakah kamu bicara dengan Bapak Peterson tentang ini? Jangan bahas itu. Aku hanya menyebutnya sekali, dan dimarahi karenanya. Dia bilang aku menjadi tua, pemikiranku kaku, dan aku tidak lagi punya semangat anak muda. Oke, Arthur, kamu angkat bicara. Itu saja yang bisa kamu lakukan. Chloe, apa ini yang kamu tulis? Model plat nama yang meragukan. Para insinyur ini ruang lingkup pemasangannya tidak memadai. Plus, versi perangkat lunaknya sudah usang. Bahkan tidak memiliki persyaratan yang disesuaikan kita sama sekali. Juga, proses pemasangannya tidak sesuai standar. Mereka tidak memberi kami laporan inspeksi. Akhirnya, sistem bongkar muat tidak terpasang sepenuhnya. Sensor hilang. Total 5 masalah. Ini adalah... Apa yang kami temukan selama 3 hari terakhir. Aku menyiapkannya sebelumnya, untuk jaga-jaga. Mesin berhasil dinyalakan. Mesin berhasil dinyalakan. Terima kasih. Saya sangat menghargai kerja keras Anda selama 3 hari ini. Sama-sama. Mia, jangan lupa membayar sisa besok. Jangan khawatir, sisa bukan masalah. Kerja bagus, Mia. Kamu benar-benar hanya menghabiskan $400.000 untuk menyelesaikan semua peralatan baru ini. Benar, kan? Bukan hanya itu, hanya butuh 3 hari untuk membuat peralatan baru berfungsi dan berjalan. Menghemat waktu dan uang. Pantasan Bapak Peterson menyebutmu talenta muda. Chloe, sekarang, kamu lihat semuanya. Lihat apa? Chloe, aku tidak bodoh. Sejak aku menggantikan posisimu, kau tahu, kau melontarkan komentar sarkastik dan bersikap pasif-agresif. Intinya, kau tidak tahan denganku dan kau tidak percaya pada kemampuanku. Jangan bilang kau benar-benar berpikir. Kau sudah berhasil. Beberapa orang menjadi tua, membuat otak mereka melambat. Sekarang ini era anak muda. Orang tua seperti kau yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, pada akhirnya hanya akan tersingkir. Apa yang kau sebut mengikuti perkembangan zaman hanyalah percaya buta pada info yang kau gali di Searchit? Bagaimana kau tahu? Aku tidak melakukan riset lebih dalam? Baiklah, aku percaya padamu. Dengar, Mia, beberapa hal, jika kau terlalu terburu-buru ingin sukses, itu akan berbalik merugikan. Jangan keras kepala, aku tahu kau hanya berpura-pura tegar, tapi faktanya ada di sini. Orang yang paling dihargai Bapak Peterson saat ini adalah aku. Kamu. Minggir. Mesinnya rusak. Apa? Bagaimana mesin bisa rusak ya? Tidak mungkin kamu benarkan? Memang rusak. Tadi berfungsi dengan baik. Kok tiba-tiba rusak? Ngomong-ngomong, waktu alat pertama kali datang 3 hari lalu, memang muncul error, otorisasi sistem, kedaluarsa. Tapi, bukannya orang dari mesin Apex bilang itu karena kita belum bayar. Sekarang $380.000 masuk ke rekening mereka. Jadi, kenapa? Tidak mungkin. Alat ini pasti bukan masalahnya. Pasti kesalahan operasional. Arthur, kamu harus restart sekarang juga. Pasti salahmu. Ada ribut-ribut apa? Hah? Bapak Peterson.
Ada apa Anda ke sini? Bukankah kamu posting di grup obrolan perusahaan bahwa alat kita berfungsi dengan baik? Aku sengaja bawa sampahnya untuk merayakan bersama kalian. Mia, aku selalu bilang kamu adalah pahlawan perusahaan kita. Setelah hari ini, kamu akan menjadi wakil presiden perusahaan, orang kepercayaanku. Ayo, sini. Hari ini hari besar. Kenapa semua orang terlihat murung? Ayo, senyum cerah. Ayo, senyum, sekarang. Bapak Peterson, mesinnya, ini. Hei, ada apa ini? Hah, saya pikir peralatannya berjalan dengan baik, jadi kenapa? Kedaluarsa lagi? Tadi berhasil. Berjalan sekitar semenit. Lalu tiba-tiba gagal. Gagal? Mia, ada apa sebenarnya? Bapak Peterson, peralatannya mengalami masalah kecil. Yah, jelas. Saya bertanya padamu apa yang terjadi. Bukankah kamu menjamin setelah kita membayar uangnya, peralatannya akan berjalan dengan lancar, dan kita bisa menyelesaikan pengujian akhir pekan ini? Aku juga tidak tahu. Coba periksa. Bagaimana? Lucu. Apa aku benar-benar harus membimbingmu dalam segala hal? Aku. Mia, para insinyur dari mesin Apex baru saja pergi. Kamu harusnya punya kontak mereka, kan? Aku akan menelepon mereka. Halo, nomor yang Anda tuju sedang mati. Ada apa? Sedang mati. Tidak bisa terhubung. Tidak bisa menghubungi mereka. Bapak Peterson, saya tidak tahu ini akan terjadi. Saya benar-benar tidak tahu. Menangis, menangis, menangis. Dan kamu berani menangis? Apakah menangis bisa memperbaiki apapun? Kamu yang bertanggung jawab atas mesin-mesin itu. Kamu pasti punya nomor untuk mesin Apex bagian pengadaan. Coba lagi, lakukan sekarang. Halo, nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak tersedia. Tidak ada yang mengangkat. Silakan coba lagi nanti. Bapak Peterson, Mia, oh, Mia, dulu, berdiri tepat di depanku, kamu membuat janji serius. Kamu jamin mesin Apex pasti siap digunakan. Itulah satu-satunya alasan saya menandatangani perjanjian tambahan itu. Saya setuju membayar mereka $380.000 terlebih dahulu dan membayar sisanya besok. Tapi lihat sekarang. Sekarang mesin-mesin itu tidak berguna, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan perusahaan? Bapak Peterson, saya akan bertanggung jawab. Tanggung jawab. Apakah kamu tahu peralatan lama hampir tidak bisa bertahan? Jika peralatan baru tidak beroperasi, perusahaan tidak hanya akan kehilangan ratusan ribu dolar, tetapi jutaan dolar dalam pangsa pasar tahun depan. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab untuk itu? Bapak Peterson, karena ini sudah terjadi, marah tidak akan membantu. Yang penting sekarang adalah menyelesaikan masalah. Chloe, apakah kamu punya jalan keluar? Orang-orang dari mesin Apex itu mengajukan perjanjian tambahan sebelumnya. Dan sekarang, kita tidak bisa menghubungi mereka. Sepertinya, semua sudah direncanakan dari awal. Besok adalah hari pembayaran sisa. Dan sekarang, hanya Anda, Bapak Peterson, bisa pergi langsung ke mesin Apex dengan alasan membayar sisa untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Negosiasi? Perjanjian sudah ditandatangani, uangnya sudah ditransfer ke rekening mereka. Bagaimana kita bisa bernegosiasi? Lebih baik daripada hanya duduk diam tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun, kita perlu meminta penjelasan. Untuk saat ini satu-satunya cara. Mia, kamu ikut denganku besok ke mesin Apex. Aku? Tapi, aku belum pernah menghadiri pertemuan seperti ini sebelumnya. Mia, kamu adalah penanggung jawab utama dari proyek pengadaan ini, kamu harus pergi. Tidak. Aku terlalu muda dan tidak berpengalaman. Aku tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa. Muda? Tidak berpengalaman? Saat kamu bersikeras mengambil alih pengadaan peralatan, kamu tidak menganggap dirimu terlalu muda saat itu. Saat aku akan mempromosikanmu menjadi wakil presiden, kenapa kamu tidak menganggap dirimu tidak berpengalaman saat itu? Aku. Jangan membuat alasan. Kamu ikut denganku besok. Chloe, jika kamu punya waktu besok,
Bisakah kamu ikut juga? Mia memberikan proposal akhir pagi ini. Penawaran mesin Apex adalah $400.000, yang mana $360.000 lebih murah dari proposalmu. Menghemat uang untuk peralatan itu bagus, tapi untuk selisih $360.000, aku harap kamu memberikan penjelasan yang masuk akal. Oke, Baik, itu bagus. tentu aku akan pergi. Bagaimanapun, aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk kalian berdua. Chloe, kamu sudah datang. Apakah kamu bertemu Mia di jalan? Tidak, tidak. Bukankah kita seharusnya bertemu jam 9? Dia tidak datang. Aku meneleponnya beberapa kali, dia tidak mau mengangkat. Mungkinkah dia benar-benar takut? Kupikir Mia sangat berani, sangat bersemangat. Dan sekarang, dia bahkan tidak bisa menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Chloe, menurutmu, apakah Mia akan? Bukankah kalian bertiga? Orang yang dulu bekerja sama denganku, Nona Davis, kenapa dia tidak ada di sini? Dia terjebak macet. Kalau dia tidak bisa datang, tidak masalah. Lagi pula ini hanya soal pembayaran sisa. Bapak Peterson, Anda pemain besar. Anda sudah membayar $380.000. Tentu sedikit ini bukan masalah. Untuk apa repot-repot datang jauh-jauh ke sini? Baiklah, jangan tunggu dia. Ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Bapak Mitchell, peralatan dari Anda itu baru sebentar bersama kami sudah rusak. Hari ini, mesin Apex Anda harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Penjelasan untuk apa? Yang saya tahu, hari ini adalah jatuh tempo pembayaran sisa sesuai kontrak. Saat teknisi kami di sini, kenapa peralatan tidak bermasalah? Begitu mereka pergi, peralatan rusak. Apakah Anda mencoba mengingkarinya? Apa sengaja cari masalah? Anda, Bapak Mitchell, saat mesin mati, ia terus menampilkan kode error. Otorisasi sistem kedaluarsa. Harap hubungi pemasok untuk perpanjangan. Apa artinya ini? Anda mengerti, kan? Nona Bennett, apa yang ingin Anda katakan? Chloe, apakah Anda menemukan sesuatu? Arthur dan saya menemukan bahwa peralatan perusahaan Anda masih menggunakan perangkat lunak tahun lalu. Itu memerlukan perpanjangan pihak ketiga. Dibayar setiap tahun. Benar? Apa? Jadi bagaimana jika itu terjadi? Jadi bagaimana jika itu terjadi? Perpanjangan tahunan, peralatan akan terkunci tanpa perpanjangan. Setelah terkunci, seluruh mesin hanyalah tumpukan besi tua. Lihat peralatan presisi Cortex, mereka menawarkan perpanjangan permanen. Apa yang Anda lakukan jelas pemerasan. Bapak Peterson, Anda tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana ini pemerasan? Ini adalah metode otorisasi perangkat lunak. Itu jelas tertulis di kontrak. Saat Nona Davis menandatangani kontrak, dia bahkan tidak membacanya dan langsung menandatanganinya. Sekarang Anda datang ke sini, menanyakan tentang biaya tahunan. Apakah Anda mencoba mundur? Apa? Semuanya ada di kontrak. Jika Anda tidak percaya padaku, ini kontraknya. Lihat sendiri. Pantasan dia tidak muncul hari ini. Sepertinya Mia pulang ke rumah dan membaca kontrak, menyadari dia tidak membaca ketentuan dengan jelas, dan pergi. Ini kesalahan pribadi Mia. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan kita. Bapak Peterson, bukan begitu cara bicaranya. Biarkan saya bertanya satu hal. Bukankah Bapak sendiri yang memilih Nona Davis sebagai manajer pengadaan proyek? Ya, Apakah stempel resmi di kontrak ini? Stempel perusahaan Bapak? ya, Nah, itu dia. Saat Nona Bennett yang menangani, penawaran presisi Cortex $760.000 kan? Benar? Jadi begitulah. Kalian sendirilah yang mengganti pimpinan proyek. Dan kalian yang merobek kontrak dengan presisi Cortex. Saya tidak memaksa kalian untuk menandatangani kontrak dengan saya. masa kami harus menerima kerugian sebesar ini? Bapak Peterson, ayolah. Apa rugi Bapak? Mari saya hitungkan. $20.000 per mesin, 6 mesin, 3 tahun, totalnya $360.000. Ditambah $380.000 yang sudah dibayar, totalnya $740.000. Lihat sendiri. Penawaran presisi Cortex $760.000. Saya masih lebih murah $20.000. Bukankah kalian berdua seharusnya berterima kasih kepada saya? Hanya $20.000.
Dulu waktu Bapak Peterson ingin mengganti saya, dan berganti mitra, Bapak bahkan curiga saya menerima suap. Itu karena proposal Mia hanya 400.000 dolar. Itu menghemat penuh 360.000. Dan sekarang, selisihnya tinggal 20.000. Bapak Mitchell, sebentar. Penawaran perusahaan Bapak tidak termasuk perawatan, tidak termasuk pelatihan, dan tidak termasuk layanan nilai tambah. Itu harga mesin kosong. Kalau ditambah biaya-biaya itu, harga pasarnya setidaknya 800.000, bukan? 800.000. Lihat, semua spesifikasi perangkat ada di kontrak. Sekarang kontrak sudah ditandatangani. Dan perjanjian tambahan juga sudah ditandatangani. Dan hari ini, sisanya jatuh tempo. Kamu mau main curang sama saya? Mana saya tahu kalau butuh sebanyak itu untuk menjalankannya? Lagi pula, perusahaan saya tidak punya uang sebanyak itu. Kamu mau ngemplang saya? Dengar, kalau kamu coba ngemplang saya akan bawa kamu ke pengadilan. Baik, silakan. Lihat siapa yang menyerah duluan. Dan ingat, kata-kata saya. Kalau masalah peralatan tidak selesai hari ini, kamu tidak akan dapat sepeser pun, kamu harus ambil nyawa saya. Baik, saya bilang juga. Insinyur kami tidak bekerja di akhir pekan. Kamu, saya. Bapak Peterson, jangan lakukan sesuatu yang akan Anda sesali. Chloe, Mia berjanji padaku uji coba akan selesai sebelum akhir pekan. Perusahaan benar-benar tidak punya uang tunai sebanyak itu. Saya tahu. Karena insinyur Anda tidak bekerja di akhir pekan, mari kita bicara lagi pada hari Senin. Berhenti di situ. Menurut kontrak, sisanya jatuh tempo hari ini. Kamu, Bapak Mitchell, huruf K pada plat nama peralatan itu, apa artinya? Huruf K. Maksudmu apa? Aku tidak tahu maksudmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Maksudku, ini akhir pekan, banyak hal yang terburu-buru. Begini saja. Senin depan, bawa insinyur-insinyurmu, kami akan bawa Nona Davis ke perusahaan kami, dan mari kita bicara jujur dan terbuka. Bagaimana? Bapak Mitchell, setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, bukan begitu? Baik. Hari ini, aku lakukan ini untuk Nona Bennett. Ingat ini. Senin depan adalah batas waktu pembayaran sisa. Dan ingatkan kamu, pabrik mesin Apex milikku. Jangan main-main dengannya. Antarkan mereka keluar. Bapak Peterson, ayo. Chloe, Bapak Peterson, ada apa? tentang peralatan batch ini, kamu. Seberapa banyak lagi yang kamu tahu? Chloe, ku dengar di perusahaannya. Mia melakukan kesalahan. Foto plat nama yang kamu kirimkan ke aku, sudah aku lihat. Peralatan batch dari mesin Apex itu, yang seri K, adalah mesin inventaris yang diperbarui mereka. Presisi mereka bahkan tidak bisa menyamai mesin tingkat pemula terbaru mereka. Tentang ini, apa kamu tahu? Mesin refurbish? Benar. Dengan kata lain, kalau dihitung-hitung, Mia akhirnya menghabiskan 740.000 dolar untuk membeli sejumlah mesin seadanya. Mesin refurbish. Kamu bahkan repot-repot mencari seseorang dari Presisi Cortec dan menanyakan situasinya. Pasti sudah banyak menyelidiki, ya? Bilang saja, apa lagi yang kamu tahu? Model plat nama yang mencurigakan. Para insinyur tidak memiliki alat profesional. Versi perangkat lunaknya sudah usang. Tidak ada antarmuka yang disesuaikan. Ruang lingkup pengujian tidak standar. Tidak ada laporan inspeksi yang diterbitkan. Sistem bongkar muat tidak terpasang sepenuhnya. Sensor juga hilang. Total 5 masalah. Sudah berapa lama kamu tahu? Saya sudah merasa ada yang tidak beres sejak awal. Penawaran sebesar 400.000 dolar terlalu rendah. Tapi saya baru tahu masalah spesifiknya bersama Arthur beberapa hari terakhir. Lalu kenapa tidak kamu katakan padaku lebih awal? Apa, kamu hanya menunggu untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri? Bapak Peterson, bukankah sudah saya katakan? Bapak Peterson, penawaran presisi Cortec adalah 760.000 dolar. Tapi itu termasuk banyak biaya tersembunyi. Kustomisasi sistem perangkat lunak, pelatihan langsung dari insinyur, garansi penuh 5 tahun, dan adaptasi serta modifikasi untuk 3 jalur produksi baru. Semua biaya tambahan itu bersama-sama, harga pasar sudah melebihi 240.000 dolar. Tapi penawaran mesin Apex sebesar 400.000 dolar hanya untuk mesin kosong, itu tidak termasuk semuanya itu. Mia bilang kontrak yang dia tanda tangani mencakup semua layanan pendukung. 400.000 dolar sudah termasuk semuanya. Dia belajar di luar negeri, loh.
dan dia mengambil jurusan rantai pasokan. Kesalahan dalam hal sesepele ini, mustahil dia salah soal itu. Tapi, Baiklah, sudahlah, hentikan saja. Pengadaan peralatan sudah diserahkan kepada Mia, tidak pantas bagimu untuk terlibat lagi. Kamu punya proyek lain yang harus dikerjakan. Fokus pada pekerjaanmu sendiri. Saat saya mencurigaimu menerima suap, saya hanya marah. Kata-kata yang diucapkan saat marah tidak bisa dianggap serius. Lagi pula, kamu sudah melihat masalah-masalah itu. Seharusnya kamu berusaha lebih keras untuk meyakinkanku. apakah Anda akan percaya padaku? Kamu adalah karyawan veteran di perusahaan ini. Bagaimana mungkin saya tidak percaya apa yang kamu katakan? Arthur juga veteran di sini. Bukankah Arthur pada akhirnya memberitahumu? Saya dia. Kamu buta percaya pada Mia. Kamu terus dan menandatangani perjanjian tambahan. Kamu bertindak sendiri, mengabaikan nasihat semua orang, demi keuntungan segera sebesar $360.000 dan mengabaikan risikonya. Semua ini, itu adalah pilihanmu. Baiklah. Aku akui itu salahku puas. Sekarang karena sudah begini, aku sudah menyesal. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu sampai hari Senin. Lalu, kita akan bertemu dengan mesin Apex. Tapi kali ini, Mia harus hadir juga. Oh, benar. Kau benar. Mia menandatangani kontrak. Jika kita serahkan pada Mia, mungkin perusahaan kita masih punya kesempatan. Benar. Selalu mengalihkan tanggung jawab. Bapak Peterson dan Mia, mereka bagaikan pinang dibelah dua. Kita tidak boleh membiarkan Mia kabur kali ini. Aku akan meneleponnya. Bilang dia harus datang ke rapat hari Senin. Halo? Direktur Evans. Waktumu tepat. Mia ini, aku tidak bisa menghubunginya. Departemen SDM-mu, telepon dia sekarang. Pastikan dia datang ke kantor hari Senin untuk rapat. Bapak Peterson, aku menelepon juga soal Mia. Ada apa dengannya? Prioritas sekarang adalah peralatan baru. Bapak Peterson, Mia mengundurkan diri pagi ini. Apa? Mia mengundurkan diri? Tunggu. Sekarang di saat seperti ini, bagaimana dia bisa mengundurkan diri sekarang? Halo? Kemana dia pergi? Aku dengar, dia menggunakan keberhasilannya dalam negosiasi pemotongan harga $360.000 untuk pindah kerja ke sebuah perusahaan menengah sebagai supervisor pengadaan. Mia kabur. Baru kabur dari kita. Ular itu. Dia menghancurkan perusahaanku, lalu dia pergi begitu saja. Dia bolos rapat hari ini. Jelas dia berusaha menghindari tanggung jawab. Aksi kabur ini, jujur, tidak sulit dibayangkan. Salahku, semua salahku. Chloe, tentang rapat besok pagi, kamu harus hadir. Chloe, dengar, kamu satu-satunya yang bisa membantuku. Dulu ada saatnya aku berjuang mati-matian untuk perusahaan ini. Lebih sering dari yang bisa kuhitung. Dan aku tertipu oleh akting memelas yang sama. Chloe, Bapak Peterson, sudah larut. Kenapa kamu belum pulang? masih ada sedikit pekerjaan. Akan kuselesaikan lalu pulang. Lihat dirimu. Demi perusahaan, kamu lembur setiap hari, masih belum menetap. Aku merasa sangat bersalah. Tahu apa kata orang? Utamakan karier daripada keluarga. Perusahaan ini, aku juga mencurahkan segenap hati. Melakukan yang terbaik adalah hal minimal. Itu baru anakku. Senang melihatmu punya sikap itu. Oh, Chloe, kamu adalah orang yang paling kupercayai. Tanpamu, perusahaan ini tidak akan seperti sekarang. Jangan khawatir soal apapun, aku akan memastikan kamu diurus dengan baik. Pasti aku sudah gila sampai percaya pada kebohongannya. Bapak Peterson, Anda terlalu memuji saya. Anda bilang sebelumnya, agar saya fokus pada pekerjaan sendiri. Masalah pembelian bukan urusan saya sama sekali. Apalagi, saya tidak tahu apa-apa tentang proyek yang ditangani Mia. Saya datang ke rapat ini hanya sebagai pengganti sementara. Bagaimana mungkin saya mengambil alih semuanya? Chloe, kamu sudah tahu banyak tentang peralatan dari mesin Apex. Jangan pura-pura bodoh. Chloe, apa kau lupa? Perusahaan ini dibangun dari nol olehku dan kalian para veteran selangkah demi selangkah, sampai mencapai titik sekarang. Apa kau rela melihatnya bangkrut? Chloe, baiklah, Chloe. Jika kau bisa membantu perusahaan melewati krisis ini, aku janji posisi wakil presiden yang tadinya untuk Mia akan menjadi milikmu.
Kalau begitu, sepertinya aku hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Aku akan mencobanya. Jadi kau setuju? Baiklah. Tentang rapat Senin pagi. Aku akan hadir. Bukan hanya itu, aku juga bisa menjamin akan membawa Mia serta. Oh, bagus, bagus. Chloe, sudah kuduga. Kau masih yang paling bisa diandalkan. Bapak, Harrison. Chloe, kau sudah datang. Silakan duduk. Chloe, aku sudah dengar semua tentang yang terjadi akhir-akhir ini di perusahaan kau. Pekerjaanmu diambil alih oleh pegawai magang baru, lalu bosmu mulai menyasarimu. Bos mencurigaiku menerima suap. Sekarang, dia bahkan tidak mengizinkanku bekerja di proyek inti lagi. Bapak Petersonmu ini, dia benar-benar buta seperti kelelawar. Membuat orang berbakat sepertimu merasa sangat kecewa. Sudahlah, cukup. Coba lihat ini. Mengenai wilayah selatan ekspansi bisnis yang kau bicarakan sebelumnya, aku mengikuti saranku. Dan sekarang, 5 perusahaan bersedia bermitra dengan kita. Ini surat pernyataan minatnya. Terdengar bagus. Bapak Harrison, ini awal yang baik. Tapi, saya dengar bahwa Mia dari pihak Anda sudah pergi. Pergi? Benarkah? Lagi pula, dia menyelamatkan perusahaan $360.000 dalam biaya pengadaan. Hanya dengan itu, dia bisa bertahan selama 3 tahun. Lalu Bapak Peterson Anda itu, dia mungkin sudah gila. Tapi kemudian, dia sudah pantas mendapatkannya. Chloe, Mia, dalangnya, sudah pergi. Bagaimana denganmu? Aku? Ya, investor kita saat ini, untuk putaran pertama, bersedia memberikan $1 juta dalam pembiayaan. Tapi ada satu syarat. Kamu harus berkomitmen penuh. Untuk seseorang dengan bakat sepertimu, tetap di perusahaan yang menyedihkan itu adalah pemborosan hidupmu. Jadi maksudmu? Untuk putaran pertama, aku akan memberimu 15%. Kamu mengundurkan diri dan memulai bisnis sendiri. Lalu kamu dan Presisi Cortec akan memiliki kemitraan setara yang sesungguhnya. 15%? Itu tawaran yang cukup bagus. Kamu tidak akan menyesal? Aku akan jujur padamu. Uang sebanyak itu juga menyakitkan bagiku. Tapi untuk mendapatkan seseorang sepertimu sebagai mitra, itu sepadan. Bapak Harrison, ketulusanmu, aku bisa merasakannya. Tapi ini belum saat yang tepat. Kesempatan mengetuk pintumu. Jadi apa yang kamu tunggu? Kesempatan untuk kaya raya sudah ada di depan mata, dan kamu masih diam saja. Aku sudah bilang ke Bapak Peterson kalau hari Senin, aku akan bicara dengan mesin Apex untuknya, untuk membantu perusahaan bangkit kembali. Apa katamu tadi? Chloe, kamu gila. Kamu tidak tahu kekacauan yang terjadi di perusahaannya sekarang? Tentu saja aku tahu. Semua 6 mesin itu unit rekondisi. Terkunci perangkat lunak. Jalur produksi baru saja tidak bisa berjalan. Setahu saya, peralatan lama paling bisa bertahan 4 bulan. Di semester pertama tahun depan, setidaknya $6 juta pesanan akan hilang. Bukan cuma saya yang tahu ini. Bapak Peterson juga sadar sepenuhnya. Jadi, apa Bapak Petersonmu itu punya cara untuk memperbaikinya? Mengenalnya. Kalau dia punya cara, dia tidak akan datang merangkak padaku. Lalu kenapa kamu membantunya? Setelah semua yang dia lakukan padamu, betapa menyakitkannya itu. Apa kamu masih belum bisa melupakannya? Siapa bilang? Aku membantunya. Kamu barusan bilang kamu akan membantu perusahaan menyelesaikan masalahnya. Bukankah itu sama saja membantu dia? Apa ada perbedaannya? Perusahaan tetaplah perusahaan. Bapak Peterson ya Bapak Peterson. Peterson itu tidak bisa membedakan benar dan salah. Dia sama sekali tidak menghormatiku. Jadi aku tidak perlu terus menghormatinya. Tapi perusahaan ini, sungguh, aku yang membangunnya dari nol. Jadi, apa rencanamu? Karena dia tidak menghargai apa yang kubangun, maka aku akan gunakan kesempatan ini untuk mendepaknya sepenuhnya. Ambil alih perusahaan. Dan kendalikan sendiri. Wah, nggak nyangka. Kamu punya rencana besar. Kamu mencoba mengambil alih perusahaan dan jadi bos sendiri. Kalau berhasil, kerjasama kita di masa depan akan berjalan lebih lancar. Benar, kan? Baiklah. Tapi apakah Bapak Peterson akan menyerahkan begitu saja perusahaannya sendiri tanpa perlawanan? Jika dia berkata tidak, maka aku akan memaksanya. Maksudmu? Aku memang akan pergi dengannya pada hari Senin ke pertemuan terakhir. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kerugian perusahaan.
Tapi meskipun aku bisa mendapatkan kembali uang itu dari mesin Apex, tanpa peralatan baru, Bapak Peterson masih akan menghadapi kerugian pesanan jutaan. Ketika itu terjadi, aku akan menjadi satu-satunya yang bisa menyelesaikannya. Dan dia tidak akan punya pilihan lain. Mengerti. Jadi semua ini diatur olehmu. Berhenti membuat alasan. Ikut aku besok. Chloe, jika kamu punya waktu besok, maukah kamu ikut denganku? Tentu. Kamu bilang ya? Jadi, tentang pertemuan Senin pagi. Aku akan ada di sana. Bukan hanya itu. Aku juga bisa menjamin bahwa aku akan membawa Mia. Kamu bersikeras menghadiri setiap pertemuan dengan mesin Apex hanya untuk menjaga situasi tetap dalam kendalimu. Kamu mendorong Bapak Peterson langkah demi langkah ke pojok. Langkah yang bagus. Langkah yang sangat bagus, sungguh. Kamu terlalu baik. Namun, untuk mencapai tujuanku, aku masih butuh sedikit kerja sama. Darimu, Bapak Harrison. Bagaimana bisa? Katakan padaku. Proyek Wilayah Selatan. Aku benar-benar ingin mencobanya. Tapi tidak sekarang. Aku masih punya satu pertempuran terakhir untuk diselesaikan. Setelah aku menyelesaikan pertempuran ini, aku pasti akan datang padamu. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Baik. Setuju. Kamu tahu aku baik. Aku punya aturan saat berinvestasi. Aku hanya berinvestasi pada mereka yang sudah berguling di lumpur dan masih bisa bangkit kembali. Kamu punya bakat, layak ditunggu. Aku sangat menantikan. Saat kamu menjadi bos agar kita bisa bekerja sama. Percayalah, aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Duduk. Baru hari ini, aku benar-benar mengerti pepatah itu. Setiap generasi melahirkan bakatnya sendiri. Di dunia ini, hal terbodoh adalah mengganggu bakat sepertimu. Chloe, jadi kamu bahkan tidak berencana untuk melepaskan Bapak Peterson? Bagaimana dengan Mia? Kamu tidak akan hanya berdiri di sana dan melihatnya pindah kerja, kan? Tentu tidak. Aku berjanji pada Bapak Peterson bahwa pada hari Senin, aku akan membawanya ke pertemuan itu. Tapi, Mia bukan lagi karyawanmu. Bagaimana caramu menghadapinya? Bukankah dia menggunakan pencapaian menyelamatkan perusahaan $360.000 untuk menikmati kejayaan? Kalau begitu aku akan merobek topengnya. Dan menunjukkan pada semua orang siapa dia sebenarnya. Semuanya, datang ke sini. Izinkan saya memperkenalkan seseorang. Ini adalah perusahaan kita, supervisor pengadaan baru, Nona Davis. Mari kita sambut dia dengan hangat. Seorang supervisor pengadaan. Karyawan baru. Langsung dari luar. Dia terlihat terlalu muda. Baru lulus kuliah, kan? Koneksi apa yang dia miliki, pasti kuat. Ya, dia cukup cantik. Semuanya, aku tahu. Aku masih muda. Rekan-rekan, kalian mungkin belum percaya padaku. Tapi aku meminta kalian untuk percaya pada kemampuanku. Aku percaya diri. Aku bisa membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi. Nona Davis lulus dari sekolah terbaik. Dia baru saja pindah kerja dari grup Horizon. Di Horizon, dia membantu perusahaan sebelumnya, menghemat $360.000. Aku percaya, dia pasti mampu menangani pekerjaan ini. Grup Horizon. Itu perusahaan besar. Wow, dia sendirian menghemat $360.000. Dia benar-benar berbakat. Kenapa bakat seperti itu datang ke perusahaan tingkat menengah kita? Untuk apa? Pikiran para jenius. Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu memahami mereka? Mungkin. Nona Davis hanya suka tantangan. Nona Davis. Supervisor Davis. Senang bertemu dengan Anda. Tolong bimbing saya ke depannya. Terima kasih sebelumnya. Mulai sekarang, perusahaan kita akan sangat bergantung pada Anda. Tentu. Memang benar bahwa perusahaan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pengaturannya juga cukup buruk. Karyawan tidak banyak. Tapi, saya akan tetap bekerja keras. Dan memimpin semuanya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Bagus. Tapi, aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk memimpin kalian semua dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Baiklah.
Meskipun perusahaan kecil yang jelek ini agak di bawah levelku, setidaknya orang-orang di sini tahu posisi mereka. Bapak Peterson sungguh tidak masuk akal, padahal dia sendiri yang setuju dengan prosesnya. Jadi aku membuat sedikit kesalahan, apakah itu sepadan dengan semua keributan ini? Untungnya aku keluar tepat waktu, dan tidak ikut menanggung kesalahan Bapak Peterson. Oh, tidak apa-apa. Kalian terlalu baik. Supervisor, ada apa? Nona Davis, saat wawancara Anda, resume Anda menyebutkan bahwa rencana pengadaan yang Anda buat untuk perusahaan sebelumnya menghemat $360.000 dalam biaya, benar? Benar. Ini sudah terkenal di industri. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa tanya-tanya. Bukan aku tidak percaya, hanya saja, aku biasanya mengikuti sebuah blog profesional dengan 1 juta pengikut. Mereka baru saja menerbitkan artikel. Dan apakah ini tentang Anda? Bagaimana mungkin? Bukan berarti saya tidak percaya padamu. Begini, saya telah mengikuti sebuah dengan 1 juta pengikut blog profesional. Dia baru saja mengunggah sebuah postingan. Apakah postingan ini membicarakanmu? Tidak, mustahil. Saya baru mengundurkan diri kemarin. Orang-orang di grup Horizon tidak mungkin menggali fakta secepat itu. Pasti kebetulan. Supervisor, apa maksudmu? Postingan ini tidak menyebutkan nama. Tidak ada yang tahu tentang siapa ini. Apa yang membuatmu berpikir itu aku? Ada terlalu banyak kebetulan dalam postingan ini. Tepat. Postingan itu membicarakan grup Horizon tertentu di industri yang sama. Dan selain Horizon, siapa lagi yang mungkin? Dan magang itu, Davis tertentu. Nama belakang Mia adalah Davis, kan? Benar. Dan bahkan uang yang dihemat adalah $360.000. Nona Davis, saya perlu penjelasan. Jelaskan apa, tepatnya? Oh, baiklah. Jadi kamu menuduhku? Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Siapa sih kamu pikir kamu? Kamu pikir kamu bisa menyuruhku menjelaskan? Kamu belum resmi menjadi supervisor pengadaan. Jaga bicaramu. Bagaimana aku bisa tetap tenang? Ini. Blog independen ini akan mengarang apa saja demi lalu lintas. Kalian semua gila? Kalian percaya blog seperti itu? Nona Davis, blog ini dijalankan oleh profesional industri. Mereka mendirikannya sudah 6 tahun. Mereka tidak pernah memposting berita palsu. Benar? Kamu bahkan tidak tahu itu? Apa kamu bahkan orang dalam industri? Nona Davis, saya memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jawab pertanyaannya dengan jujur. Apakah postingan ini tentangmu atau tidak? Aku. Nona Davis, peringatan terakhir. Katakan saja dan jawab aku dengan jujur. Artikel ini, apakah tentang kamu atau bukan? Aku. Kalau apa yang dikatakan artikel ini benar, di permukaan, kamu menyelamatkan perusahaan $360.000. Tapi sebenarnya menguras mereka hingga jutaan. Dan pada akhirnya, kamu langsung meninggalkan perusahaan. Jadi, orang sepertimu, kami tidak mempekerjakan. Titik. Kamu pasif-agresif sama siapa? Baiklah. Bahkan kalau artikel ini tentang aku, terus kenapa? Mungkin penulisnya menulis itu hanya untuk mencemarkan namaku. Mencemarkan namamu? Kamu merasa sangat hebat ya? Tepat, mereka tidak bodoh. Sengaja membuat kebohongan, bukankah itu akan merusak reputasi mereka sendiri? Mereka bahkan bisa dituntut karena pencemaran nama baik. Lagi pula, kamu pikir kamu siapa? Seorang blogger dengan lebih dari 1 juta pengikut, kenapa mereka mau menargetkan kamu? Baiklah, karena kamu sendiri sudah mengaku. Dengan ini aku memberitahumu secara resmi. Kamu dipecat. Apa katamu? Atas dasar apa? Kenapa kamu memecatku? Kenapa? Kamu berani bertanya itu? Lupakan. Seberapa besar atau kecil kesalahanmu? Anak baru lulus kuliah. Kalau bukan karena kamu menyelamatkan perusahaan lamamu, $360.000. Menurutmu kenapa? Kamu bisa langsung masuk sebagai supervisor pengadaan? Apa kamu sadar di dalam hatimu? Memalsukan CV. Dan kamu pikir kamu benar? Tapi, kamu tidak bisa. Bos, tolong, kasihanilah. Kalau aku dipecat begitu saja, reputasiku di industri akan hancur total. Peduli amat. Kamu. Bukan urusanku. Kamu. Lihat ke cermin, masa, perusahaan kecilmu ini. Kalau aku tidak pernah salah sebelumnya, dengan pendidikanku, aku tidak akan sudi datang ke sini. Bagus kalau begitu. Perusahaan kami terlalu kecil, tidak bisa menampung orang sehebat kamu. Satpam, keluarkan dia dari sini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Keluar. Siap, Pak. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Pergi.
Kalau kamu tidak pergi sekarang, kami akan panggil satpam. Mengerti? Pindah. Kamu akan menyesal. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua gara-gara blok bodoh itu, sumpah. Kalau bukan karena itu, aku tidak akan pernah. Artikel ini, itu ditulis oleh Chloe. Apa? Sejak kapan dia punya pengikut sebanyak ini? Chloe, ada apa? Kamu? Mia? Berani-beraninya kamu muncul di kantor? Ikut aku. Chloe, apa kamu yang memposting artikel ini? Jadi kamu sudah lihat. Suka hadiahku? Kenapa kamu lakukan ini? Bahkan jika aku mengambil posisimu, aku sudah mengundurkan diri. Itu sudah bukan urusanmu lagi. Kenapa kamu masih mengejarku seperti ini? Hah? Aku tidak mengejarmu. Hanya saja, situasimu contoh yang sempurna, pasti. Aku hanya menulis faktanya, agar orang-orang di industri ini bisa belajar darinya. Mana ada itu menargetkanmu? Dan, daripada datang untuk menginterogasiku, seharusnya kamu pikirkan apa yang sebenarnya kamu lakukan. Aku tahu, aku sudah mencelakakanmu. Katakan, apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskanku? Sederhana. Senin depan, di perusahaanku, ada rapat final dengan mesin Apex. Jika kamu datang tepat waktu, akan kuhapus artikel itu. Apa? Aku tidak akan pergi. Aku tahu, aku mengecewakanmu. Katakan saja, apa yang kamu ingin aku lakukan agar kamu melepaskanku? Sederhana. Senin depan di perusahaan kita, ada pertemuan terakhir dengan mesin Apex. Jika kamu datang tepat waktu, aku akan menghapus postingan itu. Aku tidak akan pergi. Aku sudah mengundurkan diri. Apa yang terjadi di perusahaanku tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan pergi. Mia, kamu benar-benar naif. Bukankah kamu lulusan terbaik dari luar negeri? Tidakkah kamu sadar bahwa meskipun kamu berhenti, namamu ada di kontrak, masalah yang kamu timbulkan, kamu harus perbaiki sendiri. Aku tidak peduli. Aku tidak akan pergi. Aku sudah mengundurkan diri. Aku tidak akan pergi. Tidak ada yang bisa kamu lakukan padaku. Aku lupa memberitahumu. Akun publik ini adalah sesuatu yang ku bangun dari awal sejak aku memulai karierku. Ini punya 1 juta pengikut. Di dunia influencer, mungkin itu bukan masalah besar. Tapi di industri kita, semua orang tahu itu. Selama postingan ini tetap ada di akunku, di industri ini, sama sekali tidak ada perusahaan lain yang akan mempekerjakanmu. Apakah itu ancaman? Itu bukan ancaman. Aku hanya memberitahumu apa yang akan kamu hadapi. Apa yang harus kulakukan? Jika aku tidak pergi, bagaimana aku bisa dapat kerja? Tapi jika aku pergi, Bapak Peterson tidak akan melepaskanku. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku takut. Aku sangat takut. Mia, apakah kamu sungguh-sungguh atau tidak? Karena kamu memanggilku Chloe, aku akan memberimu 1 pelajaran terakhir. Perbedaan antara masyarakat dan sekolah adalah, suka tidak suka, kesalahan yang kamu buat, kamu harus bertanggung jawab sendiri. Sampai jumpa di kantor hari Senin. Kelas selesai. Chloe, kau pikir Mia akan tidak muncul? Tenang, dia tidak bodoh. Dia tahu konsekuensinya, apa yang akan terjadi. Akan terjadi. Bagus. Bagus. Chloe, aku berutang padamu. Mempekerjakanmu mengelola blok perusahaan untuk kita adalah keputusan yang tepat, keputusan terbaik yang pernah ada. Chloe, Bapak Peterson, aku di sini. Akhirnya kamu muncul juga. Kamu memukulku. Kamu benar-benar memukulku. Memangnya kenapa? Kamu membuat kekacauan besar dan pergi begitu saja. Apa kamu tahu kalau pasokan peralatan kacau, perusahaan harus menanggung kerugian pesanan jutaan dolar? Aku tidak hanya akan memukulmu. Aku akan mencekikmu. Aku akan membunuhmu. Tolong aku. Bapak Peterson. Chloe, kamu menghalangiku? Setelah semua yang dia lakukan, aku bisa mencekiknya 1000 kali dan itu
Bukan cuma aku akan memukulmu, aku akan mencekikmu. Sumpah. Sumpah, aku akan mencekikmu. Tolong aku. Bapak Peterson. Chloe, kamu menghalangi aku? Setelah semua yang dia lakukan, aku bisa mencekiknya 1000 kali dan tidak. Bapak Peterson. Meskipun kamu tidak peduli pada dirimu sendiri, kamu harus memikirkan perusahaan. Orang-orang dari mesin Apex bisa datang kapan saja. Hari ini kesempatan terakhir kita. Jangan biarkan semua ini mengacaukan negosiasi. Benar? Kamu benar. Negosiasi yang utama. Tunggu saja. Ayo duduk. Bapak Peterson dari Grup Horizon? Ya, saya. Saya dari mesin Apex, Direktur Hukum, Wilayah Pusat. Nama saya Lawson. Bapak Lawson. Halo, halo. Silakan duduk. Bapak Lawson. Jadi, hari ini, saya telah mengumpulkan semua orang di sini untuk menyelesaikan masalah dengan peralatan baru sekali dan untuk selamanya, mengenai kompensasi. Kompensasi, Bapak Peterson, saya pikir ada kesalahpahaman. Kami di sini hari ini bukan untuk membahas kompensasi apapun. Justru sebaliknya, kami di sini hari ini untuk menagih biaya tambahan dari Anda. Apa katamu? Peralatan yang Anda berikan sama sekali tidak bisa digunakan saat ini. Kami mungkin tidak bisa memenuhi tenggat pesanan. Sudah cukup buruk Anda tidak memberikan kompensasi kepada kami. Dan sekarang Anda ingin mengenakan biaya tambahan? Sepertinya, mesin Apex datang dengan persiapan. Boleh saya bertanya, tentang klaim Anda bahwa peralatan itu tidak dapat digunakan. Apa artinya tepatnya? Apa yang baru kamu katakan? Peralatan yang kamu berikan sama sekali tidak bisa digunakan sekarang. Kami mungkin melewatkan tenggat waktu. Kamu tidak hanya tidak memberi kompensasi, dan sekarang kamu mau meminta biaya tambahan? Begitu. Jadi mesin Apex datang dengan persiapan. Saya ingin bertanya, saat kamu bilang peralatannya tidak bisa digunakan, apa maksudnya? Peralatan Anda terhubung dengan perangkat lunak pihak ketiga, dan sekarang kami harus bayar biaya tahunan, bukankah itu penipuan? Benar-benar tipu daya, itu tidak benar. Peralatan yang dibeli perusahaan Anda kontraknya jelas tertulis perangkat lunak sistem adalah model otorisasi tahunan. Klausa yang relevan ini semua ada di dokumen. Saya rasa bukan peralatannya yang tidak bisa digunakan. Hanya saja Anda tidak mampu bayar biaya tahunan, kan? Kamu. Bagaimana dengan presisi peralatannya? Dan ini adalah Direktur Pengadaan dari Grup Horizon, Chloe Bennett. Jadi kamu Chloe Bennett. Sepertinya setelah kejadian terakhir, mesin Apex menandai saya sebagai ancaman utama mereka. Pertanyaan yang menarik, Nona Bennett. Tim inspeksi Anda menghabiskan 3 hari di pabrik kami bahkan tanpa memakai sarung tangan, membuat Anda sungguh mempertanyakan profesionalisme mereka, bukan? Presisi peralatannya, mesin Apex dengan sungguh-sungguh berjanji sebelum meninggalkan pabrik, semua peralatan lolos inspeksi kualitas. Presisinya sepenuhnya memenuhi standar pabrik. Jika perusahaan Anda merasa presisinya tidak sesuai, silakan minta pemeriksaan pihak ketiga. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Tapi kontrak tetaplah kontrak. Kami hanya mengikuti kontrak. Jangan basa-basi. Kamu bilang apa ini yang disebut biaya tambahan itu seharusnya apa? Bapak Peterson, lihat sendiri. Kontrak pengadaan peralatan, pasal 11, ayat 3. Digabah, ayat 3. Bagaimana mungkin? Bapak Peterson, lihat sendiri. Kontrak pengadaan peralatan, pasal 11, ayat 3. Istah, Diga. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian semua sudah melihat kontraknya. Tertulis di sini, 6 unit yang kami pasok ke perusahaan Anda, pusat permesinan CNC presisi tinggi, sebelum keluar pabrik, semuanya sudah menyelesaikan debug dasar. Jika perusahaan Anda meminta kami untuk menyediakan layanan debug mendalam di lokasi, dikenakan biaya tambahan. Biaya debugging. Bagaimana dengan integrasi sistem perangkat lunak dan debug bersama jalur produksi? Ini semuanya adalah layanan dasar pemasok. Termasuk layanan dasar ini, bukannya kami tidak akan menyediakannya. Tapi di sini, hitam di atas putih, sejelas-jelasnya. Jika Anda bayar, kami akan berikan layanannya. Pada saat itu, mesinnya masih bisa dipakai. Berapa yang Anda minta? Menurut perhitungan kami, biaya layanan debugging untuk 6 mesin totalnya menjadi $96.000. 96.000. Anda, tidak ada jalan lain. Kami hanya mengikuti kontrak.
Klausa yang relevan ini telah ditandatangani oleh perwakilan penandatangan Anda, Mia. Dia menyetujuinya. Mia, coba saya lihat. Kontrak seperti apa yang kamu tandatangani? Saya. Bapak Peterson, saya sudah membaca kontraknya. Tapi saya kira itu hanya layanan debugging standar. Saya kira. Kamu kira, apa gunanya itu? Lihat ini. Lihat baik-baik. Saya sudah puluhan tahun di bisnis ini, dan belum pernah melihat kontrak sebodoh ini. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Kupikir. Kamu pikir, apa gunanya cuma mikir? Lihat ini. Coba lihat baik-baik. Aku sudah bertahun-tahun di bisnis ini, dan belum pernah lihat kontrak sebodoh itu. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Dengar, Mia, kalau sampai kita harus bayar biaya tambahan, aku akan bawa kamu ke pengadilan, kamu yang bayar semuanya. Nah, Itu bukan salahku, kamu yang suruh aku cek. Kenapa kamu tidak baca sendiri? Ya, aku yang tanda tangan kontraknya. Tapi aku tunjukkan dulu padamu. Ada tanda tanganku, dan tanda tanganmu juga. Stempelmu juga ada di sana. Sekarang ada masalah, kamu menyalahkan aku? Itu tidak adil. Maha. aku akan bunuh kamu. Bapak Peterson, tenang. Chloe, jangan ikut campur, aku akan kejar dia. Bapak Peterson, tenanglah. Bapak Lawson masih di sini. Jangan membuat ulah di depan orang luar. Saya tidak keberatan, kalau Bapak Peterson mau, kita bisa bicara setelah urusan kalian selesai. Itu juga boleh. Baik, Bapak Lawson, ya, yang disebut biaya tambahan itu. Kami tidak akan bayar 1 sen pun. Katakan padamu, bisnis tidak berjalan seperti itu. Ini hitam di atas putih, ditandatangani dan disegel. Ini punya efek hukum penuh, benar, kan? Tapi kontrak ini sama sekali tidak adil. Begini saja, kalau perusahaan Anda anggap isi kontraknya bermasalah, Anda bisa memulai proses hukum. Tapi sebagai pengingat, siklus litigasinya biasanya 6-12 bulan. Selama waktu itu, semua peralatan perusahaan Anda tidak akan mendapat layanan purna jual ataupun dukungan teknis. 6-12 bulan. Betul. Saat itu, apakah perusahaan Anda masih bisa memenuhi pesanan, atau akan ada keterlambatan? Itu bukan urusan saya lagi. Siklus litigasinya biasanya 6-12 bulan. Selama waktu itu, semua peralatan perusahaan Anda tidak akan mendapat layanan purna jual atau dukungan teknis. 6-12 bulan? Betul. Saat itu, apakah perusahaan Anda masih bisa memenuhi pesanan, atau justru mengalami penundaan? Itu bukan urusan saya. Apex Machinery benar-benar datang dengan persiapan. Mereka tahu kondisi operasional Horizon Group luar dalam. Mereka memikat Mia untuk menandatangani dengan harga murah. Kabar baik. Aku sudah finalkan kesepakatan dengan Apex Machinery. Rencana akhir sudah ditetapkan. Penawaran peralatannya tepat $400.000. Itu $360.000 lebih murah dari rencana awal. Mereka menggunakan perjanjian tambahan untuk mendapatkan sebagian besar uang di muka. Jumat lalu, Mia membawa kontrak untuk saya cap. Katanya Apex Machinery perlu menandatangani perjanjian tambahan. Saya lihat sebentar, dan syarat pembayaran di perjanjian itu berubah dari pembayaran penuh setelah penerimaan menjadi pembayaran 95% 3 hari setelah pengiriman. Jadi, Apex Machinery sudah tahu tentang kondisi operasional perusahaan. Mereka tahu kita tidak mampu menunda peralatan ini. Kalau tidak, kerugiannya bisa jutaan dolar. Jadi Bapak Peterson tidak punya pilihan. Dia harus setuju membayar dan mengoperasikan peralatan itu dulu. Itu pendekatan yang persis sama dengan yang akan saya lakukan. Bapak Peterson, bagaimana menurut Anda? Kalau Anda merasa tidak adil, Anda bisa menggugat, tapi waktu yang dibutuhkan untuk gugatan, saya bisa tunggu. Pesanan perusahaan Anda bisa tunggu, peralatan lama Anda bisa bertahan selama itu. Terima kasih, Arthur. Chloe, ini. Baiklah, sepertinya giliranku untuk turun tangan. Bapak Lawson, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda di Apex Machinery. Terima kasih, Arthur. Chloe, ya, ini, Anda tahu? Baiklah, sepertinya giliranku sekarang. Bapak Lawson, sebenarnya, saya punya beberapa pertanyaan, khususnya untuk mesin Apex. Nona Bennett. Silakan.
6 mesin baru perusahaan Anda semuanya memiliki huruf K tambahan di plat nama. Menurut katalog produk Anda, batch ini, ya, semuanya unit rekondisi. Benar, kan? Nona Bennett. Begini, kontrak kita tidak mengatakan apapun tentang persyaratan model apapun bukan? Bagaimanapun, setelah membayar biaya tahunan dan biaya debug, mesin-mesin ini akan berfungsi baik-baik saja, lihat. Benarkah? Lalu, bagaimana dengan ini? Bagaimana Anda menjelaskan ini, Direktur Lawson? Menurut laporan inspeksi dari Pusat Inspeksi Kualitas Nasional, 6 mesin perusahaan Anda memiliki kesalahan presisi 1,8 kali standar nasional. Dengan kesalahan sebesar itu, meskipun saya membayar biaya debug dan memperbarui biaya tahunan, saya khawatir mesin itu tetap tidak bisa dimasukkan ke produksi, kan? Nona Bennett, laporan inspeksi pihak ketiga setidaknya butuh seminggu untuk diterbitkan. Pertemuan terakhir kita kurang dari 2 hari yang lalu. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin Anda bisa menemukan lembaga pengujian? Saya peringatkan Anda, memalsukan laporan inspeksi itu jelas ilegal. Lihat lebih dekat. Laporan ini kapan diterbitkan? 1. Seminggu yang lalu. Maksud Anda, saat mesin-mesin itu tiba, Anda sudah mulai mempersiapkan? Dalam waktu sesingkat ini, bagaimana mungkin kamu bisa menemukan lembaga pengujian? Aku peringatkan kamu, memalsukan laporan inspeksi adalah ilegal. Tolong lihat lebih dekat. Laporan ini, kapan dikeluarkan? Seminggu yang lalu. Apakah kamu mengatakan padaku saat peralatan tiba, kamu sudah mulai mempersiapkan? Arthur, untuk beberapa hal, kita perlu mulai mempersiapkan lebih awal. Maksudmu? Mengenal Mia, dia tidak akan pernah membiarkanku mendekat peralatan yang sedang dikalibrasi. Jadi, aku perlu merepotkanmu lagi untuk beberapa hari ke depan. Untuk mencari lembaga pengujian pihak ketiga. Sehingga peralatan yang sedang dikalibrasi dapat menjalani inspeksi profesional. Ide bagus. Chloe, aku benar-benar tidak menyangka, setelah perlakuan Bapak Peterson dan Mia padamu, kamu masih bisa bersikap dewasa dan membantu mereka seperti ini. Membantu mereka? Mungkin. Ngomong-ngomong, laporan inspeksi ada di sini. Bapak Lawson, bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada kami? Kamu tidak bisa mengatakan itu kesalahan kami. Saat peralatan dikirim, ada inspeksi penerimaan. Kamu menyetujuinya? Apakah inspeksi itu benar-benar sesuai standar? Apa maksudmu dengan itu? Kami disuruh datang dan memeriksa peralatan, tapi kemudian semua orang pergi. Apakah ada satu orang pun yang bertanya pada kami, apakah peralatan sudah dipasang tanpa masalah hari ini, atau hal seperti itu? Ya, mereka. Arthur, Bapak Peterson dan Mia hanya memikirkan menghemat uang saat ini, hanya hidup dalam fantasi kecil mereka. Bahkan tanda bahaya yang jelas dengan insinyur itu, mereka menutup mata terhadapnya. Mereka tidak akan percaya peralatan itu rusak. Dan mereka tidak mau percaya. Chloe, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Tunggu. Pada tahap penerimaan, Bapak Peterson tidak pernah bertanya padaku atau Arthur, para profesional, untuk pendapat kami, dan perusahaan Anda gagal memberikan laporan inspeksi profesional. Dari segi hukum, penerimaan ini harus dianggap batal. Kamu adalah ahli hukum di sini, Bapak Lawson. Mengenai masalah hukum, aku tidak perlu mengingatkanmu, kan? Dari segi hukum, pemeriksaan penerimaan ini harus dibatalkan. Anda penasihat hukum, Bapak Lawson. Soal masalah hukum, saya tidak perlu mengingatkan Anda, kan? Semua ini. Anda yang merencanakannya, bukan? Saya tidak akan bilang begitu. Karena Andalah yang terus mengatakan untuk mengikuti kontrak, saya berasumsi perusahaan Anda juga taat pada hukum. Lalu bagaimana kalau kita bicara soal hukum sekarang? Menurut Undang-Undang Mutu Produk Nasional, Pasal 49, siapapun yang secara ilegal memproduksi produk yang tidak memenuhi persyaratan untuk melindungi kesehatan manusia dan keselamatan jiwa serta harta benda, atau standar nasional dan industri, akan diperintahkan untuk menghentikan produk yang diproduksi dan dijual secara ilegal disita, dan didenda sejumlah antara nilai produk yang diproduksi dan dijual secara ilegal dan 3 kali lipat nilai tersebut. Apa Anda yakin yang kita bahas sekarang adalah biaya debug, bukan pengembalian dana, 3 kali lipat? Nona Bennett? Bukan, Ibu Bennett. Tentang masalah ini kita bisa bicarakan ini. Bisa apa? Ini adalah penawaran kontrak Cortec Precision. Termasuk layanan penuh, harganya $700.000. $700.000?
Dan ini adalah kontrak perusahaan Anda, mesin rekondisi ditambah lisensi tahunan, dengan biaya debug tambahan. Total biaya, $836.000. Dan ini adalah perkiraan kerugian akibat peralatan kami menganggur. Pada Q2 tahun depan, saat peralatan baru tiba, kerugian akibat kesenjangan kapasitas produksi akan mencapai $6.400.000. Ketiga kontrak di sini. Silakan bawa kembali dan pelajari dengan saksama. Ini perkiraan kerugian akibat penghentian operasi peralatan kita. Pada kuartal kedua tahun depan, saat peralatannya tiba, kerugian akibat kesenjangan kapasitas mencapai $6.400.000. Ketiga kontrak itu ada di sini. Bawa kembali, dan bacalah dengan saksama. Kamu tidak mengharapkan kami membayar jutaan dolar ganti rugi sekaligus, kan? Aku tidak pernah bilang begitu. Namun, menurutku perusahaanmu harus mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Apakah kamu mau dengan jujur membayar 3 kali lipat ganti rugi, atau benar-benar membawanya ke pengadilan? Tapi kupikir, dengan semua bukti ini, putusan pengadilan bahwa perusahaanmu harus mengganti kerugian kita sepenuhnya bukanlah hal yang mustahil. Kamu? Oh, aku lupa bilang, akun media sosialku punya 1 juta pengikut. Beberapa hari yang lalu, aku memposting artikel berjudul Panduan Pengadaan untuk Menghemat Uang. Itu mendapat 1.200.000 tayangan. Itu dibagikan dan disukai 23.000 kali. Kamu tidak akan berani. Kamu melanggar hak privasi perusahaan kami. Aku tidak pernah menyebut nama. Mesin Apex ditebak di kolom komentar. Tapi kukira departemen hukum perusahaanmu pasti tidak ingin melihat mereknya menjadi tren di media sosial, kan? Jadi, tolong pikirkan dengan sangat hati-hati. Apakah kamu mau dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan proposal kami? Kami setuju. Kami akan membayar perusahaan kalian ganti rugi 3 kali lipat. Bagus, kita berhasil. Kita berhasil. Chloe, kamu benar-benar berhasil. Bagus, bagus sekali. Kami setuju. Untuk membayar perusahaan Anda, kompensasi 3 kali lipat. Hebat, selesai, sudah selesai. Chloe, kamu benar-benar berhasil. Luar biasa, luar biasa. Nona Bennett, permainan yang bagus. Begitu juga denganmu. Ayo. Chloe, kamu luar biasa. Aku sudah tahu, kamu yang paling bisa diandalkan. Saat kamu curiga aku menerima suap, kenapa dulu tidak bilang aku yang paling bisa diandalkan, para pebisnis? Sangat munafik. Chloe, Apa lagi yang kamu mau? Keluar dari sini. aku ingin mengatakan. Maaf, Chloe, aku sungguh tidak berniat menargetkanmu saat itu. Waktu itu, kupikir kamu benar-benar menerima suap. Aku tidak menyangka. Mia, Saat kamu mempertanyakanku di depan semua orang, kontrak yang ada di tanganku adalah senilai $760.000. Yang disebut harga rata-rata $440.000 yang kamu cari, dari mana kamu dapatkannya? aku. Bicara. Search it. Aku sudah 8 tahun di bidang pengadaan. Kamu menggunakan harga yang kamu temukan di Searchit untuk mempertanyakanku. Kamu pikir kamu menghemat perusahaan $360.000, tapi kamu tidak tahu bahwa kamu sebenarnya membayar lebih $136.000 untuk sekumpulan unit refurbish. Dan kamu membuat kami kehilangan lebih dari 3 bulan rekayasa produksi dan lebih dari $6 juta kerugian pesanan. Tapi tidak apa-apa. Di CV-mu, kamu punya satu pencapaian lagi. Benar, berhasil menghemat perusahaan $360.000 pada sebuah pesanan. Apa kamu benar-benar berpikir itu dianggap sebagai pencapaian? Tapi tidak apa-apa. Ada pencapaian lain di resume kamu sekarang. Kan? Kamu berhasil menyelamatkan perusahaan pesanan senilai $360.000. Apa kamu benar-benar berpikir itu sebuah pencapaian? Maaf, aku minta maaf. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Tempat kerja bukan sekolah, dan tidak ada yang wajib menerima permintaan maafmu dan membenarkan semuanya untukmu. Maafkan aku. Kamu, berhenti di situ. Kamu pasti bisa lari cepat. Kalau masalahnya udah selesai, aku tidak akan melepaskannya.
Masalahnya belum selesai. Apa maksudmu? Saat ini, mesin Apex hanya setuju membayar kompensasi kepada kita, tapi bagaimana dengan peralatannya? Masalah peralatan masih belum terselesaikan. Tanpa peralatan, pesanan akan tetap tertunda, dan perusahaan masih akan menghadapi kerugian pesanan senilai jutaan dolar. Chloe, kontrak dengan presisi Cortec, kamu ingat, kan? Iya, $760.000, termasuk garansi penuh. Bisakah kita tetap menandatanganinya sekarang? Bisa, tapi tidak dengan harga itu lagi. Lalu, berapa yang mereka minta? $860.000. 860.000? Kenapa sih? Belum lama sekali. Apakah presisi Cortec mencoba mengambil keuntungan dari kemalangan kita? Bapak Peterson, $760.000 adalah harga pertemanan, sedangkan $860.000 adalah harga pasar, tanpa pertemanan dan tanpa tambahan. Lagi pula, pertemanan kita dengan presisi Cortec benar-benar berakhir saat kamu membuat Mia secara sepihak membatalkan kontrak. Lagi pula, persahabatan kita dengan presisi Cortec berakhir saat kau mengirim Mia secara sepihak untuk membatalkan kontrak. Itu sudah benar-benar selesai. Aku tidak terlalu berpikir saat itu. Ah, sudahlah. Membahas itu sekarang tidak akan membantu. Benar. $860.000. Kalau begitu, jadikan $860.000. Lagi pula, mesin Apex sudah setuju untuk membayar kompensasi 3 kali lipat. Kurasa, kita pasti punya cukup uang tunai. Chloe, hubungi mereka sekarang. Sedangkan untuk presisi Cortec, ayo segera tanda tangani kontraknya. Bagaimana menurutmu? Bapak Peterson, apa kau benar-benar yakin itu cukup? Ada masalah apa sekarang? Jika kita tanda tangani kontrak hari ini dan dapatkan peralatannya, kita masih akan tepat waktu. Itu dulu. Sekarang, presisi Cortec baru saja mendapatkan pesanan besar di wilayah selatan. Mungkin seluruh perusahaan sibuk dengan ekspansi bisnis wilayah selatan. Ekspansi wilayah selatan? Bagaimana presisi Cortec tiba-tiba mendapat proyek sebesar itu? Siapa tahu? Lalu bagaimana dengan peralatan kita? Kapasitas produksi presisi Cortec mungkin sudah penuh hingga kuartal kedua tahun depan. Bahkan jika kita tanda tangani kontrak sekarang, peralatan baru tidak akan tiba paling cepat pertengahan tahun depan. Apa? Arthur, berapa lama lagi peralatan lama kita bisa bertahan? Paling lama, sampai Maret tahun depan. Maret tahun depan. Arthur, peralatan lama kita, berapa lama bisa bertahan? Paling lama, sampai Maret tahun depan. Maret tahun depan? Maret tahun depan. Artinya, jika kita memesan sekarang, kapasitas produksi untuk semester pertama tahun depan bahkan tidak akan terpenuhi. Benar? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu kerugian jutaan dolar. Apakah perusahaan yang saya bangun dengan semua kerja keras saya akan berakhir seperti ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kerugian jutaan dolar. Chloe, saya tahu pasti Anda punya jalan keluar, kan? Anda sangat dekat dengan presisi Cortec. Tolong, lakukan sesuatu, ya? Chloe, Bapak Peterson, jangan mempersulit Chloe. Untuk hal yang sampai begini, dia juga korban. Hanya keluar. Saya menolak percaya bahwa ini sudah berakhir bagi saya. Chloe, saya tahu tipe orang seperti Anda. Jika Anda berani mengatakan ya kepada saya, pasti Anda punya sesuatu, kan? Bapak Peterson? Arthur, Anda tidak perlu membela saya. Anda benar tentang itu. Saya memang punya cara. Apa itu? Katakan. Presisi Cortec memiliki satu set mesin yang mereka gunakan di pameran wilayah selatan tahun ini. 6 mesin. Dengan spesifikasi yang sama seperti pesanan khusus kita. Mereka hanya digunakan selama 3 hari, dan dapat dikirim seperti baru. Dan harganya? $760.000. Dan pengirimannya? 6 minggu. Enam mesin. Spesifikasinya sama seperti pesanan khusus kita. Konfigurasi identik, hanya butuh 3 hari. Mereka bisa dikirim sebagai unit baru. Bagaimana dengan harganya? $760.000. Dan waktu pengiriman? 6 minggu. Bagus. Chloe, kenapa kamu tidak bilang lebih awal?
Ini bisa menyelamatkan perusahaan. Karena mesin demo itu membutuhkan izin khusus dari Bapak Harrison di Presisi Cortex. Bukan sesuatu yang bisa diatur oleh manajer pengadaan sepertiku. Mesin demo itu membutuhkan persetujuan khusus dari Bapak Harrison. Bapak Harrison adalah GM Wilayah Selatan untuk Presisi Cortex. Dan juga seorang teman yang sudah saya kenal selama 5 tahun. Oh, begitu. Jadi dia setuju memindahkan mesin demo karena hubunganmu, benar? Chloe, dengar, bisa saya duduk dan bicara langsung dengan Bapak Harrison? Saya siap memberi Cortex kesepakatan yang menguntungkan. Apakah dia setuju? Dia bilang dia percaya padaku, tapi sekarang krisis sudah berakhir, dia tidak akan mengembalikan posisiku, takut terlihat bodoh. Oh, Bapak Peterson, kamu persis seperti yang kuduga. Sayang sekali. Kamu memastikan untuk menghadiri setiap rapat dengan Apex hanya untuk menjaga situasi di bawah kendalimu dan mendorong Bapak Peterson itu ke sudut langkah demi langkah sampai dia tidak punya jalan keluar. Langkah yang bagus. Langkah yang brilian. Sungguh. Kamu terlalu baik. Namun, untuk mencapai tujuanku, aku masih perlu kamu, Bapak Harrison, ikut bermain sedikit. Silakan coba. Tapi aku janji padamu, selain diriku, Bapak Harrison tidak akan bernegosiasi kontrak apapun dengan siapapun di perusahaan. Oh, ayolah, itu mudah. Mulai sekarang, aku akan mempromosikanmu menjadi wakil presiden. Kamu masih akan mengawasi pengadaan, dan mulai sekarang, kamu akan langsung menangani Cortex. Itu akan berhasil, kan? Tidak. Baiklah, aku akan memberimu saham dan dividen juga. Kamu senang sekarang. Bukan soal uang. Bukan itu, dan bukan itu juga. Chloe, demi Tuhan, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk mewujudkan kesepakatan Cortex? Hah? Bapak Peterson, alasan aku tidak bisa memimpin negosiasi hanya satu hal. Bapak Peterson, saya mengundurkan diri. Apa yang baru saja kamu katakan? Bapak Peterson, saya ingin mengundurkan diri. Apa yang baru Anda katakan? Saya bilang, saya ingin mengundurkan diri. Chloe, perusahaan saat ini dalam krisis. Dan Anda masih ingin mengundurkan diri? Perusahaan sedang krisis. Apa hubungannya dengan saya? Chloe, lihat, perusahaan ini didirikan oleh saya, Anda, dan para karyawan veteran ini, langkah demi langkah, dari awal. Perusahaan ini penuh dengan darah, keringat, dan air mata Anda. Bisakah Anda benar-benar tahan melihatnya bangkrut? Bapak Peterson, jadi Anda ingat, kita adalah pendiri. Lalu saat Anda menuduh saya menerima suap, dan secara terbuka mencopot jabatan saya, apakah Anda pernah berpikir bahwa saya adalah pendiri yang berjuang untuk perusahaan ini selama 6 tahun? Bukankah semua itu sudah berlalu? Lagi pula, saya tahu saya salah. Apalagi yang Anda inginkan? Bapak Peterson, Chloe mengalami masa sulit. Dia telah mengalami banyak ketidakadilan. Dan dia sudah sibuk membantu beberapa hari ini, menangani mesin Apex. Biarkan dia pergi. Diam. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Bapak Peterson, lihatlah diri Anda sendiri. Arthur juga seorang veteran perusahaan, dan lihat bagaimana Anda memperlakukannya. Saya hanya kehilangan kesabaran sebentar. Lagi pula, kita semua sudah saling kenal lama. Tidak bisakah Anda sedikit pemaaf? Saat Anda berpikir Anda tak terkalahkan, Anda mengesampingkan kami para pendiri. Lalu saat Anda mendapat masalah dan membutuhkan koneksi kami, Anda kembali bicara tentang dedikasi dan pengampunan. Bapak Peterson, apakah Anda benar-benar berpikir perusahaan seperti ini layak untuk dipertahankan? Chloe, Arthur benar. Jika Anda memutuskan mengundurkan diri lebih awal, Anda tidak akan sibuk mondar-mandir di sini selama ini. Katakan, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Saya ingin Anda tahu bahwa orang yang benar-benar mampu bukanlah seseorang yang bisa Anda gunakan dan buang kapanpun Anda mau. Silakan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Biarkan aku perjelas orang yang benar-benar cakap. Bukan seseorang yang bisa kamu gunakan dan buang kapanpun kamu mau. Oke, baiklah. Mengerti, itu salahku sebelumnya. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu. Kamu puas sekarang? Bapak Peterson, Arthur, kamu bisa keluar dulu.
Aku ingin berbicara empat mata dengan Chloe. Chloe. Kita semua sudah saling kenal lama. Langsung saja, jangan bertele-tele. Kamu berani menghadapiku hari ini dan secara terang-terangan bilang padaku, bagaimana kamu tahu tentang peralatan itu? Hal ini, aku tahu kamu juga menginginkan bagian darinya. Silakan, berapa harga yang kamu minta? Aku akan setuju dengan apapun. Langsung ke intinya. Kamu ingin aku membantu perusahaan menegosiasikan kontrak ini. Aku punya 3 syarat. Silakan. Pertama, aku tetap akan mengundurkan diri. Tidak bisakah kita bicarakan lagi? Aku bersedia menjadikanmu wakil presiden. Aku juga bersedia memberimu saham dan dividen. Sudah kubilang, ini bukan soal uang. Apa yang baru saja kamu sebutkan sama sekali tidak menarik bagiku. Baik, bahkan jika aku setuju kamu mengundurkan diri, setelah kamu pergi, bagaimana kamu akan mewakili perusahaan untuk bernegosiasi dengan presisi Cortec? Mereka percaya padaku secara pribadi, bukan merek perusahaan. Syarat pertamaku adalah kontrak pengadaan ini harus dikelola sepenuhnya oleh Arthur. Dan aku akan berpartisipasi sebagai konsultan eksternal. Biaya konsultasi akan dikenakan tarif standar industri. Tarif standar industri? Berapa tarif standar industri? $2.000 per jam. 2.000 per jam? Kenapa tidak langsung merampok bank saja? Mereka percaya padaku, bukan nama perusahaan. Syarat pertamaku adalah untuk kontrak pengadaan ini, Arthur harus memegang kendali penuh, dan aku akan berpartisipasi sebagai konsultan eksternal. Biaya konsultasi akan dikenakan sesuai standar industri. Tarif standar industri? Maksudnya apa? $2.000 per jam. 2.000 per jam? Kau gila, Chloe? Kenapa tidak langsung merampok bank saja? Chloe, kau tahu betul keuangan perusahaan kita. Dalam pekerjaan kita, jarang sekali kita punya banyak uang tunai di pembukuan. Kita tidak punya arus kas sebanyak itu. Biasanya, itu benar. Tapi saat ini, Apex Tech setuju membayar ganti rugi 3 kali lipat, kan? Uang itu, setelah membayar pesanan Cortec, akan lebih dari cukup. Cukup untuk menutupi biaya konsultasiku juga. Oh, aku mengerti sekarang. Kau sudah merencanakan semua ini kan? Pantasan kau bekerja keras mendesak Apex Machinery untuk membayar. Jadi inilah maksudnya. Tanpa aku turun tangan, tidak akan ada kompensasi. Jadi memberikan uang ini padaku itu adil, bukan? Baik, setuju. Aku setuju. Syarat kedua, silakan. Syarat keduaku adalah aku ingin kau mengadakan rapat seluruh perusahaan dan klarifikasi secara terbuka kebenaran tentang pengadaan peralatan ini dan minta maaf padaku di depan semua orang. Apa katamu tadi? Kau ingin aku minta maaf padamu di depan semua orang? Benar. Aku bosnya. Minta maaf secara terbuka pada seorang karyawan? Mukaku taruh di mana? Bagaimana aku mengelola tim setelah itu? Tapi dulu, Mia juga mempertanyakanku di rapat perusahaan, menuduhku menerima suap secara terbuka mengatakan penawaranku bermasalah. Dan kau, di depan semua orang, mencopotku dari jabatanku. Chloe, pengadaan peralatan ini, selama ini adalah proyekmu. Apa yang terjadi di sini? Bapak Peterson, saya tidak menargetkan Chloe. Saya hanya merasa bahwa uang perusahaan, tetaplah uang, setiap sen harus dibelanjakan dengan baik. Baguslah anak muda punya ide. Karena kau begitu percaya diri, maka pengadaan peralatan ini akan menjadi tanggung jawabmu. Chloe, tolong serahkan berkasnya kepada Mia. Karena kalian berdua, masih ada orang di perusahaan yang berpikir, selama pengadaan, aku menguntungkan diri sendiri. Bukankah seharusnya kalian membersihkan namaku di depan umum dan minta maaf padaku secara terbuka? Karena kalian berdua, orang-orang di perusahaan masih berpikir sampai hari ini bahwa ketika saya melakukan pengadaan, saya menggelapkan uang. Bukankah seharusnya kalian membersihkan nama saya di depan umum dan meminta maaf kepada saya? Lalu reputasi saya, bukankah itu? Bapak Peterson, apakah reputasi Bapak sendiri lebih penting, atau yang lebih penting adalah menjaga perusahaan agar tidak kehilangan pesanan senilai jutaan dolar? Bapak perlu memikirkan hal ini dengan hati-hati. Baiklah. Saya janji, oke? Nah, itu baru benar, Bapak Peterson. Ini.
Minumlah air, dan mari bicara baik-baik. Chloe, jika kamu mau sekasar itu, jangan salahkan aku atas yang terjadi selanjutnya. Setelah ini selesai, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bekerja di industri ini lagi. Syarat ketiga saya adalah setelah masalah dengan peralatan baru selesai, saya ingin Anda mentransfer kepemilikan perusahaan kepada saya. Apa katamu? Saya bilang, saya ingin Anda mentransfer kepemilikan perusahaan kepada saya. Kamu bermimpi. Grup Horizon didirikan oleh saya, itu perusahaan saya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu. Aku paham, akhirnya aku paham. Kau bilang bahwa siapa namanya? Bapak Harrison dari Presisi Cortec adalah teman lamamu, bukan? Mereka sedang berekspansi di wilayah selatan, tidak bisa memproduksi peralatan tepat waktu, dan Bapak Harrison hanya mau bernegosiasi denganmu. Semua ini, setiap bagiannya, semua sudah direncanakan olehmu, bukan? Bapak Peterson, bagaimana menurut Bapak? Kau tahu sejak awal bahwa proposal yang diajukan Mia bermasalah. Kau tahu peralatan mesin Apex tidak bisa diandalkan, jadi kau diam dan menonton. Ketika peralatannya gagal dan Mia melarikan diri, kau turun tangan. Kau melakukannya untuk terlibat dalam negosiasi dengan mesin Apex, sehingga memaksaku bergantung pada Presisi Cortec, dan bergantung padamu. Chloe, dari awal, semua ini skemamu, bukan? Sejak awal, kau sudah mengincar kepemilikan perusahaan, bukan begitu, aku. Chloe, sejak awal, kamu sudah merencanakan semuanya, bukan? Dari awal, kamu mengincar kepemilikan perusahaan, bukan? Aku? Memukul orang itu melanggar hukum. Lagi pula, apa aku benar-benar hanya diam saja, tidak melakukan apapun? Cukup, hentikan saja. Pengadaan peralatan sudah diserahkan kepada Mia. Tidak pantas jika kamu terus ikut campur. Kamu masih punya proyek lain. Fokus pada pekerjaanmu sendiri. Chloe, ayolah, untuk beberapa hal, biarkan masa lalu berlalu, aku tidak akan mengejarnya. Dan aku harap kamu juga tidak memikirkannya. Kamu hanya tidak percaya padaku, itu saja. Tapi sejak saat itu, aku tahu aku harus pergi, tapi kemudian, kurasa kamu benar. Perusahaan ini berisi 6 tahun darah, keringat, dan air mataku, kamu yang membuat kesalahan. Tapi kenapa aku yang harus pergi? Chloe, aku bilang, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Bahkan jika aku harus menyatakan bangkrut, aku tidak akan menyerahkan perusahaan padamu. Tanpa aku dan mesin-mesin Cortec itu, pesanan perusahaan akan terlambat. Kamu pikir hanya menyatakan bangkrut itu akhir dari segalanya? Itu hutang puluhan juta dolar. Bapak Peterson, bisakah Anda menanganinya? Aku setuju menyerahkan perusahaan padamu, tapi apa yang aku dapat? Kamu sendiri yang bilang, bukan? Bisakah kita mencari jalan keluar? Aku bersedia menjadikanmu wakil presiden, aku juga bersedia memberimu saham dan dividen. Di perusahaan, aku bisa mempertahankan posisi untukmu dan memberimu beberapa saham dan dividen juga. Benar, kan? Saya bisa menyisihkan posisi untuk Anda di sini di perusahaan, ditambah beberapa saham dan dividen. Iya kan? Kesabaran saya ada batasnya. Dengar, saya akan memberi Anda 1 menit untuk memikirkannya. Jika Anda masih mengatakan tidak, maka saya harus mengundurkan diri. Jika itu terjadi, apakah Anda mendapatkan peralatan atau tidak, kerugian apapun dari keterlambatan pesanan akan jatuh pada Anda, Bapak Peterson, untuk ditanggung sendiri. Sepuluh, 9, 8, 7, 6. Baiklah, saya setuju. Baiklah, saya setuju, oke? Pilihan yang bijak. Tanda tangani.
Bagaimana dengan Cortec? Saya yang akan mengurusnya. Dan saya tidak sabar menunggu hari Anda mengadakan rapat umum. Chloe, dulu, saat kita bernegosiasi dengan mesin Apex, kamu mengatakan penawaran Cortec bukan $760.000, tapi $700.000. Apakah itu benar? Ini adalah milik presisi Cortec penawaran kontrak, dengan cakupan layanan penuh termasuk. Harganya adalah $700.000. $700.000. Itu benar. Peralatan senilai $860.000, Anda berhasil menurunkannya menjadi $700.000. Anda pasti berusaha keras untuk itu. Benar. Harga pasar peralatan itu adalah $860.000. Kamu berhasil menurunkannya menjadi $700.000. Kamu pasti sudah berusaha keras untuk ini. Untuk proyek pengadaan ini, saya mengerjakannya selama 6 bulan. Untuk harga ini, koneksi, waktu, dan tenaga. Semua yang bisa saya investasikan, saya curahkan untuk itu. Kamu lelah? Karena saya selalu ingat saat kamu memberikan proyek ini kepadaku, kamu berkata, Chloe, kamu adalah orang yang paling aku percaya. Tanggung jawab berat ini, hanya jika bersama dirimu aku bisa merasa tenang. Mungkin. Saya orang yang tradisional. Ada pepatah lama, bukan? Sahabat setia akan mati untukmu. Saat itu, aku hanya berpikir, karena kamu sangat mempercayaiku, aku benar-benar tidak bisa mengkhianati kepercayaan itu. Hal-hal ini dan penawaran akhir Cortec, mengapa kamu tidak memberitahuku? Saya hanya tidak sempat melapor sebelum saya dihadapkan oleh Mia dalam rapat staf, secara terbuka menuduh saya menerima suap. Dia bertanya mengapa penawaran saya jauh lebih mahal, dan ingin mengaudit akun saya. Jadi saya merobek kontraknya. Dan membiarkannya mengauditnya. Bapak Peterson, setelah hari ini, masa lalu sudah berlalu. Hati-hati. Chloe? Maafkan aku. Aku salah. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Aku salah. Bukankah Chloe mengundurkan diri setengah bulan yang lalu? Kenapa dia muncul hari ini? Pasti masih soal peralatan baru. Katakan padaku, bagaimana Mia dengan ceroboh menandatangani kontrak itu, dan menyebabkan kekacauan besar, setidaknya mesin Apex bersedia memberikan kompensasi. Entah dia tidak membaca kontrak dengan hati-hati, atau dia dipermainkan oleh mesin Apex. Menurutku, saat Chloe yang bertanggung jawab, pengadaan sudah mulai kacau, hanya saja tidak ketahuan saat itu. Nah, rapat hari ini terutama untuk memberitahu semuanya tentang beberapa hal. Seperti yang kalian tahu, 3 bulan lalu, perusahaan memutuskan untuk membeli sejumlah peralatan baru. Orang yang bertanggung jawab saat itu adalah Chloe. Penawaran dia adalah $760.000. Kemudian, perusahaan memutuskan untuk menunjuk rekan lain yang mengambil alih. Pada akhirnya, harga kontrak yang ditandatangani adalah $400.000. Secara permukaan, kami menghemat $360.000. Namun, kenyataannya, sebenarnya, peralatan itu adalah sekumpulan mesin rekondisi. Mereka bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan produksi kami. Ditambah biaya tambahan yang muncul kemudian, total biaya melonjak melebihi $800.000. Tanggung jawab atas hal ini sepenuhnya ada pada saya. Sebenarnya, itu semua unit refurbish. Mana mungkin bisa memenuhi kebutuhan produksi kita. Ditambah lagi biaya tambahan, totalnya lebih dari $800.000. Tanggung jawab atas hal ini, nah, ada pada saya. Saya tidak mendukung pekerjaan Chloe dengan baik. Tanpa melakukan penyelidikan sama sekali, saya langsung percaya angka-angka itu. Saya hampir merugikan perusahaan jutaan dolar akibat kerugian pesanan.
dan saya membuat banyak rekan kerja salah paham pada Chloe. Andy, jadi, izinkan saya meminta maaf kepada Chloe. Maaf. Apa ini benar? Bapak Peterson benar-benar minta maaf ke Chloe di depan umum. Sungguh di luar dugaan. Chloe mengalami perlakuan yang tidak adil. Bapak Peterson itu kan orangnya sangat menjaga gengsi. Tapi hari ini dia minta maaf ke Chloe. Itu perubahan 180 derajat. Syarat yang kedua sudah terpenuhi. Satu hal lagi. Dan yang kedua, mulai hari ini, kepemilikan perusahaan. Dan semua saham saya akan diserahkan kepada Chloe. Saya akan menjabat sebagai wakil presiden kehormatan perusahaan. Mulai hari ini, Chloe adalah bos baru kalian. Apa? Mustahil. Baik, sekian. Untuk detail lebih lanjut, Chloe, maksud saya, Ibu Bennett, akan mengirimkan pengumuman di grup obrolan kerja sore ini. Rapat selesai. Bapak Harrison. Chloe. Oh, bukan. Ibu Bennett. Selamat. Bapak Harrison, Chloe, semua syarat yang kamu ajukan, sudah saya penuhi semua. Peralatannya, jangan khawatir. Serahkan pada saya. Saya akan menyetujui pengajuan sore ini. Unit demo itu akan dikirim ke sini. Bagus. Chloe. Ya, ternyata dugaan saya tentang kamu benar. Kamu benar-benar berhasil. Chloe. Ternyata penilaian saya benar. Kamu benar-benar berhasil. Bapak Harrison, tidak akan berhasil tanpa bantuan Anda. Saya tidak melakukan apa-apa. Hanya beberapa kata. Kepercayaan Anda pada saya. Bagi saya, itu adalah bantuan terbesar. Saya seorang pebisnis. Saya hanya melakukan investasi. Penilaian yang hebat ya. Sekarang Anda punya perusahaan sendiri. Anda punya kapasitas produksi. Dan kerjasama kita ke depan akan jauh lebih lancar. Chloe, wilayah selatan. Jangan khawatir. Besok pagi, saya akan terbang untuk bernegosiasi. Bagus, bagus. Berbicara dengan orang cerdas selalu menyenangkan. Permisi, maaf mengganggu. Apakah Anda Chloe Bennett dari grup Horizon? Ya, benar. Ada apa? Nona Bennett, artikel di blog profesional Anda, panduan pengadaan untuk menghemat uang, yang tidak Anda hemat adalah nyawa perusahaan Anda. Apakah Anda yang menulisnya? Ya, saya yang menulis. Ada yang bisa saya bantu? Bagus. Nona Bennett, saya reporter dari Herald Keuangan. Artikel Anda itu telah mencapai 3 juta tampilan dan cukup menghebohkan. Mengenai masalah yang Anda angkat tentang asimetri informasi dalam pengadaan perusahaan, kami sedang mengerjakan sebuah laporan investigasi mendalam, dan kami ingin mewawancarai Anda. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Luar biasa, terima kasih banyak. Silakan kemari. Chloe, 3 juta tampilan, itu luar biasa. Apa, Nona Bennett? Anda berencana untuk masuk ke industri media sekarang? Tidak sama sekali. Saya hanya ingin orang-orang di industri, orang-orang seperti Mia, memahami satu hal. Apa itu? Beberapa uang tidak bisa Anda hemat. Beberapa akun tidak bisa Anda selesaikan. Dan beberapa orang tidak bisa Anda lawan. 3 bulan lalu, Mia menghadapi saya di depan seluruh perusahaan dan bertanya kemana perginya $300.000 itu, tapi saat itu, saya tidak bisa menjawab. Tapi sekarang, 3 juta orang telah mendengar jawaban saya. Saya rasa itu balasan yang terbaik. Hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan 2 hal. Pertama, ucapan selamat yang hangat untuk presisi Cortec dan grup Horizon milik Ibu Bennett atas keberhasilan mereka bersama dalam menuntaskan rencana ekspansi wilayah selatan. Bapak Harrison, Nona Bennett sudah mengganti nama grup Horizon menjadi grup Core terus tahun lalu. Masa masih salah? Betul, betul, kamu harus traktir minum. Baiklah, baiklah, aku terima traktirannya. Hal kedua adalah untuk memberi selamat kepada grup Core Trust milik Nona Bennett yang resmi melantai di bursa. Tepuk tangan meriah. Nona Bennett, sampaikan sambutan, sedikit saja. Ayo, sampaikan sambutan. Baiklah, hari ini aku hanya akan bicara sedikit. Chloe, aku Mia.
Aku lihat artikel dari Herald Keuangan. Artikel itu menyebut perusahaanku. Memang tidak menyebut nama, tapi semua orang di industri tahu itu aku. Bulan lalu, aku mengundurkan diri lagi, dan sampai sekarang belum dapat kerja baru. Chloe, apa dulu kamu membenciku? Semua sudah berlalu. Pesan dari siapa itu? Penting? Bukan siapa-siapa. Semuanya. Selama 3 tahun terakhir, pencapaianku tidak akan terwujud tanpa bantuan kalian ke depannya. Aku akan memimpin kalian semua untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dan menorehkan sejarah lagi. Bersulang. Bersulang. Chloe, tahukah kamu apa yang paling aku kagumi dari dirimu? Yaitu kamu tidak pernah cari masalah. Tapi kalau masalah datang, kamu pastikan mereka merasakan akibatnya. Orang yang picik hanya menang di mulut. Tapi orang sepertimu yang melihat gambaran besar memenangkan semuanya. Bersulang. Ya, masa lalu biarlah berlalu. Kedepannya, masih banyak tantangan yang menungguku. Tapi aku tidak akan takut, karena kalau soal hitung-hitungan, aku akan pastikan semuanya jelas.